Bab 811, Pertarungan yang Adil. Penerjemah, Editor, Hites Sekarang setelah dia pergi, apalagi yang harus dia lakukan untuk terus berakting? Aksi tadi membuat Lin Fan menunjukkan kemampuan aktingnya yang terbaik. Bahkan, gerakan memuntahkan darah itu adalah sesuatu yang telah dia kuasai dengan sempurna setelah melakukan beberapa percobaan. Sepertinya tubuh ini benar-benar tak terkalahkan setelah mencapai kondisi kultivasi surgawi tingkat 10. Awalnya, Lin Fan tidak punya rencana untuk ini. Namun setelah bereksperimen dari sebelumnya, dia menemukan bahwa hasilnya cukup bagus. Siapapun yang punya mata bisa tahu bahwa tinju leluhur naga Wan Zun dari sebelumnya sangat tangguh dan luar biasa. Namun bagi Lin Fan, apa-apaan itu? Itu tidak sakit atau geli. Tidak ada perasaan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika leluhur naga Wan Zun melihat semua yang ada di hadapannya, dia benar-benar bingung. Dia tidak percaya bahwa telapak tangannya itu tidak akan melakukan apapun pada manusia ini sama sekali. Ini tidak mungkin. Dia adalah leluhur naga Wan Zun dari ras naga kolosal, seseorang yang kekuatannya berada pada tingkat kultivasi surgawi tingkat 10. Lalu apa yang terjadi dengan manusia ini yang menyemprotkan darah kemana-mana tadi? Dan apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Lin Fan menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya sendiri. Dia menyeka darah segar dari tubuhnya dan melihat leluhur naga Wan Zun sebelum menyeringai. Hei, budak tua, apakah kamu bodoh atau apa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan dan sebagainya? Aku hanya mempermainkanmu selama ini. Tidak kusangka kamu akan benar-benar mempercayaiku. Hanya kekuatanmu itu. Bahkan jika Yang Mulia berdiri di sini selama setahun penuh, kamu tidak akan bisa mencabut sehelai rambut pun dariku. Lin Fan memutar matanya dan menyatakan dengan jijik. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada leluhur naga Wan Zun. Menurutnya, kekuatan leluhur naga Wan Zun ini cukup bagus. Namun, jika harus melawan seseorang seperti dirinya, maka itu akan jauh dari cukup. Seseorang seperti leluhur naga Wan Zun adalah eksistensi yang bisa ia kalahkan hanya dengan satu gerakan telapak tangan. Mustahil. Aku menolak untuk percaya bahwa manusia seperti semut seperti dirimu bisa sekuat ini. Leluhur naga Wan Zun berteriak saat rambutnya menari-nari di udara. Seni naga tak terbatas. Seketika, leluhur naga Wan Zun menghantam dengan kedua tangannya seolah-olah ada banyak sekali serangan telapak tangan yang dilancarkan. Setiap telapak tangan dipenuhi dengan momentum yang tak terbatas saat ki naga yang luar biasa itu memenuhi seluruh dunia, serangkaian naga raksasa melonjak keluar dan membidik untuk melahap dunia. Hais, Lin Fan mendesah, sama sekali tidak terpengaruh. Bocah budak tua, Yang Mulia sudah memberitahumu. Bahkan jika kau memukulku selama setahun penuh, kau tidak akan mampu mencabut sehelai pun rambutku. Lin Fan sama sekali tidak takut. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, mungkin sulit bagi Lin Fan untuk mengalahkan lawannya, tetapi akan menjadi mimpi yang sia-sia jika lawannya ingin menjatuhkannya juga. Bam! Jurus hebat itu menghantam arus kekosongan dalam ruang dan waktu. Namun, bagi Lin Fan, itu tidak lebih dari sekadar sehelai daun yang mendarat di tubuhnya. ARGH, bagaimana mungkin? Aku menolak untuk mempercayainya. Leluhur naga Wan Zun tercengang saat ini. Dia benar-benar tercengang. Tidak menyangka manusia ini akan seburuk ini. Semua anggota ras naga kolosal di sekitarnya sama-sama terkejut. Mereka merasa seolah-olah baru saja menyaksikan hal yang paling tidak terbayangkan di dunia ini. Baiklah, budak tua, aku hanya mempermainkanmu tadi. Tidak kusangka kau akan menganggapnya serius. Astaga, jika Yang Mulia bisa terluka semudah itu, apa kau benar-benar berpikir aku akan terus mengobrol tanpa henti denganmu sekarang? Lin Fan bertanya dengan nada meremehkan. Di mata Lin Fan, leluhur naga Wan Zun ini benar-benar lumayan. Makhluk tingkat kultivasi surgawi tingkat 10. Jika dia bisa memurnikan orang ini dan membuatnya memuntahkan pil Seng Yang siang dan malam, itu seharusnya cukup untuk membuat beberapa ratus ribu pil Seng Yang. Meskipun masih jauh dari dapat dibandingkan dengan pohon parasol mistis, setiap hal kecil berhasil mengumpulkan lebih banyak. Jika diberi cukup waktu, jumlah pil Seng Yang yang dimilikinya akan tak terbatas untuk dipetik. Kau tampaknya bersenang-senang dengan pukulan-pukulanmu tadi, bocah budak tua. Yang Mulia juga memuntahkan cukup banyak darah. Kurasa sudah waktunya bagiku untuk menarik kembali perhatian. Namun,
Yang Mulia bukanlah seseorang yang akan menindas orang lain. Karena itu, aku tidak akan repot-repot menghadapimu secara pribadi. Aku akan membiarkan bawahanku bermain denganmu. Keluarlah. Tanda seru petik 2. Seketika, Lin Fan melepaskan Cruel dari Firdausnya. Saat Cruel muncul, aura yang seharusnya dimiliki oleh makhluk tertinggi langsung meledak ke dunia. Seluruh dunia mulai bergetar hebat. Dimanapun Cruel berdiri, itu merupakan tekanan yang sangat kuat bagi leluhur naga Wanzun. Ini, leluhur naga Wanzun menatap semua yang ada di hadapannya dengan sangat tidak percaya. Dia mengangkat jari-jarinya dengan gemetar saat wajahnya berubah pucat pasi. Makhluk tertinggi kejam. Saat leluhur naga Wanzun mengucapkan kata-kata itu, seluruh tubuhnya melonjak seolah-olah dia sedang terkejut. Tubuhnya menggigil tak terkendali seolah-olah dia benar-benar takut terhadap Cruel. Jadi, kau mengenalnya. Tapi jangan khawatir, Yang Mulia adalah seseorang yang benar-benar adil terhadap semua lawanku. Meskipun kalian lemah, Yang Mulia pasti akan mengeluarkan kekuatan absolut dan memberi kalian pertarungan yang adil. Lin Fan tersenyum tenang sambil menjentikkan jarinya, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar bersamanya. Sosok lain melesat keluar dari kehampaan. Raung, suara menggelegar ini bergema di seluruh dunia. Saat Yang Kuno melangkahkan kaki ke dunia orang suci kuno, dia merasakan perasaan yang sama yang familiar sekali lagi. Kekuatan yang pernah melayang-layang dengan merajalela di kehampaan berkumpul di dalam dirinya sekali lagi. Aku, Yang Kuno, kembali. Ketika sosok Yang Kuno berdiri tegak di antara dunia, rantai di tubuhnya saling bertabrakan dan berdenting keras. Bahkan satu gerakan jarinya saja sudah memberikan tekanan yang sangat besar pada mereka. Ketika leluhur naga Wanzun merasakan aura mengerikan dari Yang Kuno, seluruh tubuhnya terhuyung mundur dengan marah. Bahkan, kedua kakinya mulai gemetar hebat sekarang. Sang Kuno. Ketika leluhur naga Wanzun mendengar nama ini, pikirannya mulai berputar-putar seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu dari masa lalu yang jauh. Saat itu, leluhur naga Wanzun hanyalah naga kolosal yang sangat kecil. Makhluk tertinggi dari ras kuno. Yang Kuno yang telah menghilang selama 10.000 tahun. Leluhur naga Wanzun berteriak ketakutan seolah-olah dia telah ketakutan setengah mati. Watak perkasa seorang penguasa yang sebelumnya telah menguap seluruhnya sekarang. Satu-satunya hal yang memenuhi hatinya saat ini hanyalah rasa takut. Tidak mungkin, si kuno itu telah menghilang selama 10.000 tahun dan dibunuh oleh umat manusia. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Wajah leluhur naga Wanzun telah kehilangan semua warnanya sekarang saat dia berteriak dengan liar, jelas karena tidak percaya. Si kuno, untuk berpikir bahwa seorang budak tua masih mengingatmu setelah kamu menghilang selama 10.000 tahun. Lin Fan terkekeh, sebelum menghitung jumlah orang yang hadir. Itu tidak cukup, sepertinya kamu punya satu orang lebih banyak daripada aku di sini. Aku harus mengeluarkan bawahan lainnya. Iblis kuno besar, keluarlah. Pada saat itu, sebuah kota iblis raksasa muncul. Di atas kota iblis itu, sebuah cahaya terang menyambar dan bersinar di seluruh dunia. Ki iblis yang tak terbatas melonjak melalui kota iblis itu. Mengaum, sosok iblis kuno besar itu sangat besar. Mata ungunya bahkan seperti jurang tak berujung. Kaisar Iblis. Kaisar Iblis. Ketika leluhur naga Wanzun melihat sosok ini, wajahnya bahkan lebih pucat dari yang seharusnya. Kejam, si kuno, Kaisar Iblis. Ini terutama terjadi pada si kuno dan Kaisar Iblis. Mereka praktis adalah eksistensi terkuat di dunia Sein kuno saat itu. Bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi yang bertemu dengan Kaisar Iblis, dia akan dihadapkan dengan sakit kepala yang luar biasa. Bagaimana mungkin manusia bisa menjinakkan mereka semua? Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Baiklah, 4 lawan 4. Ini yang kusebut pertarungan yang adil. Lin Fan terkekeh, merasa sangat gembira saat ini. Ayo, baiklah, ingat sekarang. Aku hanya ingin mereka dihajar setengah mati. Jangan lumpuhkan mereka dengan cara apapun. Perintah Lin Fan, ledakan, tanda seru. Seketika, kekosongan bergetar saat segerombolan serigala liar melesat keluar menuju domba-domba yang tak berdaya ini. Hentikan sekarang. Aku ingin menyerah. Aku akan menyerah kepadamu. Leluhur naga Wanzun tidak lagi memiliki sedikit pun harga diri. Ia begitu takut sehingga isi perutnya tumpah keluar, meratap sambil memohon dengan tragis. Bab 812, ini adalah pukulan geng. Penerjemah,
Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sing, ketika permaisuri naga Shenwu keluar dari kehampaan, dia terdiam sesaat. Dan kemudian, seolah-olah sesuatu yang penting baru saja menimpanya, dia melesat pergi ke kejauhan. Bagaimana mungkin semuanya berubah seperti itu? Pada saat ini, pikiran permaisuri naga Shenwu sedang kacau sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mengapa dia memiliki perasaan seperti itu? Dahulu kala, permaisuri naga Shenwu hanyalah seorang wanita dari ras naga kolosal yang diremehkan oleh semua orang. Dia lemah dan tidak diberi pengakuan sama sekali. Tumbuh dalam lingkungan yang diremehkan itu, hati permaisuri naga Shenwu lebih kuat daripada makhluk lain dari ras naga kolosal. Pada saat yang sama, dia juga menjadi lebih dingin dan lebih menyendiri. Jika ada yang tidak senang, lawan saja. Selama mereka berani menyentuhnya, dia akan menghancurkan seluruh ras mereka. Itulah deskripsi yang tepat untuk permaisuri naga Shenwu. Saat dia tumbuh lebih kuat, tidak ada naga raksasa yang berani bertindak kurang ajar di hadapannya. Setiap naga raksasa yang melihat permaisuri naga Shenwu menunjukkan ekspresi hormat di wajah mereka. Namun, saat ini, permaisuri naga Shenwu menyadari bahwa ada sesuatu yang tampaknya telah menyerang hatinya. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan karakternya di masa lalu. Dia hanya manusia biasa. Terlebih lagi, dia musuhku. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki pikiran seperti itu? Permaisuri naga Shenwu berjuang dalam hatinya. Namun, setiap kali dia menutup matanya, satu-satunya hal yang muncul adalah senyum terakhir yang muncul sebelum kekosongan itu tertutup. Senyum itu seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke jantung permaisuri naga Shenwu. Saat ini, kecepatan permaisuri naga Shenwu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia berada ribuan mil jauhnya. Seluruh kekosongan bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh karena kecepatan permaisuri naga Shenwu yang luar biasa. Entah berapa lama kemudian, jauh di kejauhan, sejumlah besar naga ki melonjak ke surga. Ada banyak sekali naga kolosal yang menari dalam naga ki ini. Pemandangannya sangat meriah dan luas. Ini adalah basis ras naga kolosal. Ketika seekor naga kolosal melihat permaisuri naga Shenwu, dia maju dan menyapanya. Permaisuri naga, enyahlah. Permaisuri naga Shenwu meraung sebelum mendorong naga kolosal ini menjauh seketika. Naga raksasa yang didorong menjauh itu tertegun sejenak, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan permaisuri naga. Mungkinkah sesuatu telah terjadi sehingga ia berada dalam suasana hati yang mudah tersinggung seperti itu? Di dalam markas, ada apa dengan permaisuri naga hari ini? Bukankah ia pergi bersama leluhur naga Wanzun? Sepertinya sesuatu pasti telah terjadi. Mari kita coba untuk tidak membicarakannya. Jika tidak, jika kita didengar, keadaan pasti akan buruk bagi kita. Para anggota ras naga raksasa berbisik pelan. Ketika permaisuri naga Shenwu melintasi langit di atas mereka, mereka semua terdiam. Di hadapan menara naga raksasa, permaisuri naga Shenwu mendarat dari langit dengan ganas. Ia berlutut di tanah dengan satu lutut dan berkata dengan nada mendesak. Dewa leluhur naga Wanzun telah mengkhianati kita. Ada seseorang yang berdiri untuk menyelamatkanku dan sekarang dalam bahaya besar. Aku mohon kepada 12 dewa naga untuk maju dan membantuku menyelamatkan manusia itu. Tiba-tiba, suara khawatir terdengar dari menara naga yang besar dan tinggi. Apa yang baru saja kau katakan? Naga leluhur Wanzun telah membelot keras kuno. Aku mohon kepada dewa leluhur naga untuk memerintahkan 12 dewa naga untuk mengikutiku keluar sehingga kita dapat menekan naga leluhur Wanzun. Permaisuri naga Shenwu menundukkan kepalanya saat dia memohon. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tampaknya sangat cemas tentang kesejahteraan manusia itu saat ini. Dalam ras naga kolosal, naga leluhur Wanzun adalah salah satu yang terkuat yang ada. Bahkan dengan 12 dewa naga, tidak ada keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Tapi, seharusnya ada peluang bagus untuk menyelamatkan manusia itu dari tangannya. Shenwu, semua yang kau katakan itu nyata. Ya, benar, benar sekali. Waktu terus berjalan sekarang. Tolong beri aku jawaban, Dewa Leluhur Naga. Permaisuri Naga Shenwu mendesak dengan cemas. Kekuatan leluhur naga Wanzun tidak bisa diremehkan. Bahkan 12 dewa naga mungkin tidak cukup untuk menjatuhkannya. Kita harus memikirkan ini secara mendalam. Tidak, waktu mendesak sekarang. Kalau tidak,
manusia itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Entah mengapa, permaisuri naga Shen Wu tiba-tiba mendapatkan keberanian untuk berbicara menentang dewa leluhur naga. Dan saat dia mengucapkan kata-kata seperti itu, permaisuri naga Shen Wu tersadar kembali. Shen Wu, sepertinya kau benar-benar berani sekarang ya. Berani sekali kau membantah kata-kata Dewa Agung Leluhur Naga. Tiba-tiba, suara-suara kasar menggelegar dari seluruh kehampaan. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Hati permaisuri naga Shen Wu sedang khawatir saat ini, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kalian, pergilah bersamanya dan lihatlah. Pada saat ini, suara Dewa Leluhur Naga menggelegar. Saat permaisuri naga Shen Wu mendengar ini, dia merasakan jantungnya berdebar dengan sedikit kegembiraan. Terima kasih, Dewa Leluhur Naga. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Leluhur Naga akan meminta Leluhur Naga Hong Huang untuk mengikutinya. Ini adalah eksistensi yang bahkan lebih hebat dari 12 Dewa Naga. Di area Lin Fan saat ini, situasinya cukup menegangkan. Dengan dua makhluk tertinggi yang memihak, suasananya sedikit menakutkan. Beberapa naga raksasa di sekitar leluhur naga Wan Zun sekarang terpukul sangat keras hingga lutut mereka gemetar. Meskipun kondisi kultivasi mereka mungkin berada di tingkat surgawi tingkat 9, di depan dua makhluk tertinggi, mereka hanyalah semut. Ampuni kami bersedia tunduk, kami semua dipaksa oleh Wan Zun. Kami tidak ingin melayani ras kuno. Melihat ketiga naga kolosal ini, Lin Fan berpikir sejenak. Meskipun kekuatan makhluk surgawi tingkat 9 cukup baik, Lin Fan masih jauh dari menjadi makhluk surgawi tingkat 10. Sepertinya dia harus menambah beberapa poin pengalaman sekarang. Boom! Lin Fan bergerak seketika sambil mencengkeram jari-jarinya erat-erat, membentuk kepalan tangan. Saat dia melemparkan tangannya, itu seperti palu raksasa yang menghantam turun dari surga, mengurung ketiga naga kolosal di dalamnya. Tidak, Saat ketiga naga kolosal melihat ini, mereka berteriak ngeri. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa di bawah kekuatan luar biasa ini, kekuatan di dalam tubuh mereka tidak dapat dilepaskan sama sekali. Boom! Ketiga naga kolosal langsung diremukkan oleh Lin Fan menjadi serpihan-serpihan kecil. Memikirkan bahwa kekuatanku akan sekuat ini sekarang. Satu pukulan dan aku bisa membunuh mereka bertiga. Lumayan. Melihat gerakannya ini, Lin Fan sangat senang. Bukannya Lin Fan tidak ingin mereka tetap hidup. Hanya saja kekuatan mereka agak kurang sekarang. Mereka bahkan bukan makhluk surgawi tingkat 10. Apa gunanya mereka? Ding! Selamat telah membunuh makhluk ras naga kolosal tingkat 9 surgawi. Ding! Poin pengalaman plus. Setiap kali Lin Fan membunuh seseorang, dia akan dengan paksa merenggut segalanya dari mereka. Darah, roh esensi, kekuatan mereka, ramuan universal dan lain-lain, apapun yang berguna langsung dihisap oleh Lin Fan. Dan sekarang, surga milik Lin Fan sudah sangat kuat. Ramuan universal miliknya telah lama menyatu di dalam surga miliknya, dan telah berubah menjadi matahari yang menyala-nyala yang menyinari setiap bagian surga. Matahari itu terus bergejolak tanpa henti, memancarkan energi yang luar biasa sepanjang waktu. Kamu, ketika leluhur naga Wan Zun melihat bagaimana ketiga bawahannya terbunuh oleh satu pukulan orang ini, dia benar-benar tercengang. Baiklah, sekarang setelah aku selesai dengan semut-semut itu, mari kita pukul dia beramai-ramai. Meskipun kekuatan leluhur naga Wan Zun mungkin sangat hebat, bagi makhluk tertinggi, membunuhnya adalah sesuatu yang semudah menghancurkan semut. Namun, Lin Fan suka sekali berkelompok dan mengacaukan mereka. Apakah pihak lain menyukainya atau tidak, itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Pengkhianat Wan Zun, ini dia yang mulia. Saat leluhur naga Wan Zun melihat ini, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Namun, dia ingin bertarung dengan sisa tenaganya. Sial! Karena kalian menolak untuk memberiku kesempatan hidup, bahkan jika aku mati, aku pasti tidak akan membiarkan kalian bermain-main dengan mudah. Hahaha. Pada saat ini, sebuah raungan keras menggelegar saat leluhur naga Wan Zun menggunakan semua kekuatannya. Hehe, Lin Fan terkekeh saat dia mengeluarkan sebuah pedang besar dari tempat penyimpanannya. Saat pedang ini muncul, hati leluhur naga Wan Zun bergetar. Pedang itu mengeluarkan aura yang menusuk tulang. Pedang pembunuh naga, spesialisasi dalam menebas naga raksasa. Segera, Cruel, Ancient One,
dan Big Ancient Demon bergegas maju dan berkumpul di sekitar leluhur naga Wanzun. Setiap pukulan mengenai sasarannya saat mereka memukul dengan kekerasan yang luar biasa. Mereka memukul leluhur naga Wanzun dengan sangat buruk sehingga dia berteriak minta ampun dengan setiap pukulan. Tinju bintang utara yang meledakkan darah. Tinju bintang utara yang meledakkan payudara. Tendangan penghancur True Origin. ARG hahaha. Pada saat itu, serangkaian ratapan tragis terdengar satu demi satu. Ratapan itu sangat menyedihkan bahkan untuk didengar oleh telinga seseorang. Bahkan, hanya dengan mendengarkannya, seseorang hampir bisa merasakan hati mereka hancur. Cahaya pemurnian Buddha Agung. Murnikan, murnikan. TIDAKKKK. TIDAKKKKKKKKKKKKKKK. Pemurnian tidak bekerja. Sepertinya dia tidak cukup terpukul. Terus pukul dia. Bab 813, 1 juta pilseng yang per hari. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. TI tidak lagi. Jangan lagi, tolong. Saat ini, leluhur naga Wanzun benar-benar tertunduk. Kesampingkan fakta bahwa wajahnya memar hingga tak bisa dikenali, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas sama sekali. Tak disangka sebagai makhluk surgawi tingkat 10, dia akan dihajar oleh sekelompok orang hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun sebagai balasan. Dan hal yang membuat leluhur naga Wanzun semakin marah adalah kenyataan bahwa manusia itu akan muncul dari waktu ke waktu seperti hantu dan mendaratkan pukulan acak. Meskipun pukulan itu tidak terlihat begitu kuat, saat mendarat di tubuhnya, darah akan menyembur kemana-mana, membuatnya dalam kondisi yang sangat tragis. Leluhur naga Wanzun benar-benar merasa bahwa dia pasti memiliki nasib terburuk yang terkumpul selama 8 kehidupan saat ini. Tak disangka dia akan bertemu seseorang yang sulit dihadapi seperti ini. Dan mengapa manusia ini memiliki dua makhluk tertinggi di bawah kendalinya bersama dengan Kaisar Iblis? Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Itu bahkan belum berbicara tentang serangan kelompok yang sedang berlangsung saat ini. Bahkan satu dari dua makhluk tertinggi ini bukanlah seseorang yang dapat ia coba lawan sama sekali. Melihat keadaan leluhur naga Wanzun saat ini, Lin Fan tidak dapat menahan tawa. Sambil memanggul pedang pembunuh naga di pundaknya, ia tampak semakin mengesankan. Keadaan saat ini seharusnya sudah cukup sekarang. Peluang pemurnian yang berhasil seharusnya cukup tinggi saat ini. Seketika, Lin Fan diselimuti oleh bola cahaya Buddha. Di dalam cahaya Buddha ini, ribuan Buddha menari-nari seolah-olah ini adalah dunia Buddha yang sangat besar di sini. Setiap Buddha melantunkan kitab suci mereka sendiri. Saat kitab suci ini berputar keluar, mereka diubah menjadi aliran kekuatan pemurnian dalam bentuk paling murni, melingkar ke arah leluhur naga Wanzun. Kamu berusaha MEMURNIKANKU. Ketika dia merasakan kekuatan pemurnian yang luar biasa ini, wajah leluhur naga Wanzun kehilangan semua warnanya. Wajahnya yang bengkak dan mengancam itu kusut begitu parah hingga hampir terlipat ke dalam dirinya sendiri. Benar, datanglah bertobat di bawah yang mulia dan aku akan menjamin bahwa semuanya akan baik-baik saja untukmu. Lin Fan terkekeh. Kekuatan leluhur naga Wanzun ini memang lumayan. Jika dia bisa membuat orang ini memuntahkan pilseng yang untuknya, itu pasti akan menjadi pilihan yang lumayan. Di seluruh dunia, ada cukup banyak makhluk surgawi tingkat 10 yang kuat. Namun, hanya sedikit yang bisa mendapatkan kursi dewa abadi. Jika dia bisa mereformasi beberapa makhluk kuat ini, dia tidak perlu pusing memikirkan pilseng yang di masa depan. Sial, aku adalah negara leluhur Wanzun. Aku pasti tidak akan memintamu untuk MEMURNIKANKU. Leluhur naga Wanzun berteriak dengan marah. Dia tahu konsekuensi dari pemurnian. Dia akan kehilangan rasa dirinya sepenuhnya, dan berakhir sebagai budak manusia ini untuk selamanya. Tidak akan ada kesempatan baginya untuk kembali sama sekali bahkan di masa depan. Pemurnian, Lin Fan menunjuk dengan jarinya. Kekuatan pemurnian segera menyatu ke satu titik dan menembus kekosongan, memenjarakan leluhur naga Wanzun di dalamnya. Wajah leluhur naga Wanzun berubah drastis. Dia merasa seolah-olah hatinya yang terdalam sedang dimakan oleh kekuatan pemurnian. TI tidak, TIDAAAK. Leluhur naga Wanzun berteriak dengan suara serak, menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan melawan kekuatan pemurnian ini. Karena itu, ekspresi di wajahnya berubah tanpa henti. Kadang-kadang sangat penuh belas kasih, sementara di lain waktu,
itu jahat seperti biasa. Sial, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun memurnikanku. Leluhur naga Wan Zun melolong saat tubuhnya tersentak sesaat. Dia kembali ke bentuk aslinya seketika saat naga kolosal sepanjang ratusan ribu kaki itu meraung di langit. Ding, pemurnian gagal. Ayo, sepertinya kau masih bisa melawan. Itu berarti pukulan kelompok belum cukup, ya. Lin Fan tidak menyangka bahwa leluhur naga Wan Zun masih bisa melawan bahkan pada tahap ini. Dia merasa sedikit tidak senang seketika. Orang ini sama sekali tidak memberinya wajah. Maju, teruskan dan hajar dia. Lin Fan melambaikan tangannya dan serangan kelompok itu terjadi sekali lagi. Aku akan memukul. Saat pukulan menghujani tubuh besar leluhur naga Wan Zun itu menyebabkan sisik-sisik pada tubuh asli leluhur naga Wan Zun hancur berkeping-keping, sementara darah segar juga menyembur keluar. Ancient One, Cruel, dan Demon Emperor semuanya cepat, akurat, dan buas. Jika mereka tidak mematuhi kata-kata Lin Fan, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian juga. Hahaha. Tubuh leluhur naga Wan Zun itu, yang mirip dengan tembok besar China, menggeliat dengan hebat. Serangkaian kekuatan luar biasa menyembur langsung ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia meratap dengan keras. Kapan leluhur naga Wan Zun pernah menghadapi situasi seperti itu? Ini adalah pemandangan yang lengkap saat ini. Kalian bajingan, kalian sudah berlebihan dengan penindasan. Aku akan melawan kalian dengan segala sesuatu yang aku miliki. Leluhur naga Wan Zun dipukul dengan sangat parah hingga emosinya langsung meledak. Dia adalah leluhur naga dari ras naga kolosal terkutuk. Tapi sekarang setelah dia diperlakukan seperti itu, apalagi yang bisa dia lakukan? Ki naga yang dahsyat meletus dari tubuh leluhur naga Wan Zun. Orang ini mencoba menghancurkan dirinya sendiri. Lin Fan tidak menyangka bahwa leluhur naga Wan Zun akan mencoba menghancurkan dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang membuatnya sangat jengkel. Mata Lin Fan bersinar dengan kilatan. Tiba-tiba, dia melihat benjolan kecil yang menyembul dari tubuh naga kolosal raksasa ini di suatu tempat. Sepertinya itu adalah tempat yang penting. Naga leluhur Wan Zun, apakah kau pikir kau adalah ras Samsung dan dapat menghancurkan diri sendiri kapanpun kau mau? Terimalah tendangan terkuat dari Yang Mulia. Tendangan tunggal Lin Fan ini tampak sangat polos dan sederhana. Akan tetapi, tendangannya melengkung ke suatu sudut. Tendangan penghancur asal mula sejati. Bam! Tidak ada kesalahan dengan tendangannya saat ia mendarat tepat di bagian tubuh naga leluhur Wan Zun yang menyembul keluar. Sungai-sungai meluap dan menghantam saat ini saat tubuh naga leluhur Wan Zun mengganggu seluruh dunia. Gelombang rasa sakit yang tak tertahankan menemukan jalannya melesat tepat ke dalam hatinya. Teriakan yang sangat menyedihkan terdengar dari mulut naga leluhur Wan Zun. Pada saat ini, naga leluhur Wan Zun dapat dianggap sebagai makhluk hidup yang paling menyedihkan di alam semesta saat ini. Itu karena ia disiksa oleh banyak makhluk yang kuat. Faktanya, itu sangat buruk sehingga ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Betapa tragisnya itu. Cahaya pemurnian Buddha Agung. Lin Fan melantunkan kitab suci saat mencoba pemurnian sekali lagi. Cahaya Buddha bersinar ke segala arah dan kekuatan pemurnian meliputi seluruh dunia. Sementara cahaya pemurnian Buddha Agung kuat dan dapat memurnikan makhluk hidup apapun di dunia ini. Dalam kasus makhluk kuat seperti leluhur naga Wan Zun, ia harus menghajar orang ini hingga setengah mati terlebih dahulu. Peluang keberhasilannya paling tinggi ketika pihak lain hampir tidak dapat menemukan makna dalam hidup lagi. Pada saat ini, kondisi mental leluhur naga Wan Zun tampaknya mengalami beberapa perubahan. Wajahnya yang awalnya mengancam terus berubah. Kadang-kadang baik hati tetapi penuh kasih sayang di lain waktu. Seolah-olah sedikit pun niat jahat di dalam hatinya sedang dihapus seluruhnya pada saat ini. Tidakkkk. Leluhur naga Wan Zun ingin melakukan upaya terakhir saat menghadapi kematian. Namun, dia bisa merasakan bahwa saat ini, hatinya hampir tidak lagi bisa dia kendalikan. Hahaha. Ding, pemurnian berhasil. Hahaha. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Setelah semua kerja keras dalam berbagai aspek, dia akhirnya berhasil mengubah leluhur naga Wan Zun. Saat ini, leluhur naga Wan Zun melayang lembut di kehampaan di hadapan Lin Fan. Telapak tangannya disatukan saat dia melantunkan sebuah kutipan Buddha. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di surga yang mulia dan hanya fokus untuk menghasilkan pil Seng Yang.
Dengan pohon parasol mistis dan leluhur naga Wanzun, Lin Fan bisa mendapatkan pasokan 1 juta pil Seng Yang setiap hari. 10 hari akan menghasilkan 10 juta, dan 100 hari akan menghasilkan 100 juta. Selama dia punya cukup waktu, dia pasti akan mendapatkan persediaan yang stabil. Lin Fan langsung meraup semua barang berharga dari tubuh leluhur naga Wanzun. Ding, selamat telah memperoleh cincin penyimpanan. Ding, selamat telah memperoleh senjata Dao kelas tertinggi, 8 pagoda naga. Ding, selamat telah memperoleh keterampilan, naga tunggal. Lin Fan tidak terlalu tertarik pada senjata Dao dan keterampilannya. Namun, apa yang ada di dalam cincin penyimpanan itu cukup berarti baginya. Setelah menghitung dengan benar sejenak, Lin Fan tersenyum. Ras naga kolosal bukanlah ras naga kolosal tanpa alasan. Persediaan di dalamnya sangat banyak. Hanya pil Seng Yang yang dimiliki oleh leluhur naga Wanzun saja jumlahnya mencapai miliaran. Ini sangat kaya di mata Lin Fan. Setelah menenangkan leluhur naga Wanzun, Lin Fan menyimpan yang kuno dan yang lainnya di Firdausnya dan langsung menuju pangkalan naga kolosal bab 814. Pertunjukan ini terlalu berlebihan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di dalam kehampaan, Ciki, jangan bilang kalau kakak tua tidak menjagamu. Ini beberapa pil yang baru saja aku rampas dengan bersih. Kau boleh mengambil semuanya. Menyelam ke dalam kehampaan, Lin Fan menuju ke markas ras naga kolosal. Di dalam cincin penyimpanan leluhur naga Wanzun, dia menemukan cukup banyak pil. Namun, pil-pil ini tidak akan banyak membantu Lin Fan. Bahkan jika dia menelannya, pil-pil itu tidak akan menghasilkan poin pengalaman yang signifikan. Tapi bagi Ciki, pil-pil ini adalah barang bagus. Dia menelannya dengan penuh semangat. Kak, Ciki kemudian berbaring di sana dengan hati-hati. Setelah melihat pil-pil yang diletakkan di hadapannya, dia menelannya dengan gembira. Dasar ayam, jangan hanya berpikir untuk menelan pil siang dan malam. Nanti, saat kita mencapai pangkalan ras naga kolosal, jika kau merasa bahwa kau memiliki hubungan garis keturunan yang sangat kuat dengan seseorang, sebaiknya kau berlari dan memeluk pahanya sambil bersikap menyedihkan semampumu. Kau mengerti, Lin Fan menyatakan dengan ekspresi yang sangat serius. Apakah ini akan berakhir dengan keberhasilan atau tidak sepenuhnya bergantung pada Ciki. Meskipun ia memiliki sedikit permusuhan dengan ras naga kolosal, semua itu sudah menjadi masa lalu sekarang. Lebih jauh lagi, ia bahkan tidak membunuh pangeran ke-10 dan yang lainnya. Yang ia lakukan hanyalah mengubahnya. Kukuk, Ciki menganggukkan kepalanya dan berkokok sebelum melanjutkan menelan pil. Adapun ketiga anak ayamnya yang nakal itu, mereka juga sangat senang. Perasaan menelan pil adalah yang terbaik yang pernah ada. Lin Fan bisa merasakan gelombang energi berkumpul di dalam tubuh Ciki. Ini adalah pil leluhur naga Wanzun. Namun, ada sesuatu yang mengganggu Lin Fan. Bahkan setelah Ciki dan ketiga anak ayamnya yang cengeng menelan begitu banyak pil, tidak ada tanda-tanda mereka akan meledak sama sekali. Seolah-olah mereka menelan pil atau tidak sama sekali tidak ada bedanya. Ciki, kamu harus menahannya sedikit. Jangan menelan terlalu banyak, atau kamu mungkin akan meledak. Lin Fan memperingatkan Ciki karena khawatir. Ciki melirik Lin Fan sekilas. Ekspresi yang ditunjukkan Ciki tampaknya tidak tepat bagi Lin Fan. Seolah-olah dia berkata, kamu tidak perlu repot-repot. Aku sedang bersenang-senang menelan pil. Pada saat ini, Lin Fan sangat marah. Sayap Ciki ini sekarang sangat kuat, ya. Tidak disangka dia berani bertindak di hadapan yang mulia. Namun, tepat saat Lin Fan hendak mendisiplinkan Ciki, dia merasakan beberapa aura kuat mendekat dengan cepat dari depan. Astaga, tak kusangka mereka akan kembali untuk mencari Yuh Truli. Tapi Yuh Truli benar-benar aman sekarang. Tidak, aku harus bertindak sedikit lebih tragis. Semakin buruk penampilanku, semakin banyak poin brownies yang akan kudapatkan. Bahkan, aku mungkin akan mendapatkan beberapa poin simpati. Ciki, berhentilah meletus sekarang. Cepatlah dan kembali ke dalam paradise. Lin Fan tidak peduli apakah Ciki setuju atau tidak saat dia melemparkan Ciki bersama tiga anak ayamnya yang bengkok ke dalam paradise. Lin Fan kemudian meninju dirinya sendiri dengan marah beberapa kali, menyebabkannya memuntahkan 3 liter darah. Menggunakan tangannya untuk menggosok sedikit, dia mengolesi darah di wajah dan pakaiannya. Dia kemudian mengaduk kekuatan di dalam tubuhnya, menyebabkan kulitnya robek. Mengamuk,
Lin Fan bahkan mengendalikan universal eliksirnya dan menyebabkan kekuatan di dalam tubuhnya menjadi mengamuk sepenuhnya. Dia berada dalam kondisi di mana dia praktis bisa meledak kapan saja. Setelah selesai menyibukkan diri, Lin Fan memeriksa kondisinya saat ini dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Selesai. Keadaannya saat ini tampak sangat menyedihkan. Lin Fan sangat senang dengan hasil karyanya saat ini. Namun, untuk meningkatkan hasilnya, ia bahkan merobek pakaiannya hingga compang camping. Saat ini, ia tampak seperti baru saja melalui pertempuran yang sangat sengit. Saatnya bertindak, Lin Fan menghitung mundur dalam hatinya. Ekspresi riang dan santainya itu kemudian berubah sangat pucat saat tubuhnya terhuyung-huyung ke depan dan ke belakang dengan tidak stabil sementara ia terbentur ke kiri dan ke kanan dalam kehampaan. Dan setiap kali ia terbentur ke hampaan, ia juga akan memuntahkan seteguk darah. Shen Wu, ada seseorang di depan. Atas perintah Dewa Leluhur Naga Hong Huang mengikuti permaisuri naga Shen Wu untuk ekspedisi penyelamatan. Tiba-tiba, mereka menemukan sosok sendirian yang terhuyung-huyung dengan tidak stabil di depan, seolah-olah ia bisa jatuh kapan saja. Itu dia. Ketika permaisuri naga Shen Wu melihat sosok itu, jantungnya berdebar kencang dan mulai berdebar lebih cepat. Lin Fan menopang tubuhnya yang hancur itu dan menatap ke depan. Dia kemudian mengerang dalam tangisan tragis sebelum mencondongkan tubuh ke depan dengan lemah dan jatuh dari kehampaan ke tanah di bawahnya. Ketika permaisuri naga Shen Wu melihat ini, jantungnya menegang karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meningkatkan kecepatannya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat maju untuk menangkap Lin Fan seketika. Wangi ini benar-benar manis. Pada saat ini, Lin Fan dipeluk dalam pelukan erat permaisuri naga Shen Wu. Sebenarnya, dia bertanya-tanya tentang bagaimana seorang laki-laki yang pada akhirnya akan berkuasa di seluruh dunia bisa berpelukan dengan seorang wanita. Namun, mengingat bahwa semua ini hanya sandiwara, ia pun terbiasa. Merasa bahwa ia berada dalam pelukan hangat seseorang, Lin Fan membuka matanya dengan susah payah. Matanya yang tak bernyawa itu langsung bersinar terang. Gigi putihnya yang bernoda semakin memerah saat ini. Itu kau. Suara Lin Fan benar-benar lembut saat ini. Namun, ada makna tersirat berupa kelegaan dan kebahagiaan di dalamnya. Lin Fan menoleh dan meludahkan seteguk darah lama lagi ke dada permaisuri naga Shen Wu. Mengenai berapa kali dada permaisuri naga Shen Wu telah disemprot oleh darah Lin Fan, ia sudah lama melupakannya. Namun, setelah memuntahkan darah kali ini, ia berpura-pura pingsan seketika. Ada apa denganmu? Melihat manusia dalam pelukannya, aura permaisuri naga Shen Wu sedang kacau balau saat ini. Seolah-olah ada binatang buas yang mencoba mencabik-cabik tubuhnya. Aku akan memeriksanya. Leluhur naga Hong Huang berdiri dan meraih lengan Lin Fan. Dia mengirimkan sedikit kesadarannya ke tubuh Lin Fan, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Leluhur naga, ada apa dengannya? Permaisuri naga Shen Wu bersikap seolah-olah dia tenang. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang muncul di matanya. Orang ini jelas musuhnya. Namun, permaisuri naga Shen Wu tidak bisa menahan perasaan seolah-olah ada sesuatu yang berguncang di dalam hatinya. Ini adalah perasaan misterius. Ini benar-benar parah. Kekuatannya merajalela dan ramuan universalnya perlahan-lahan hancur berantakan. Situasinya tampaknya tidak terlalu menguntungkan. Leluhur naga Hong Huang menjawab. Aku mohon leluhur naga untuk memberikan bantuannya. Aku berutang budi kepada manusia ini dan aku, Shen Wu, tidak ingin berutang budi kepada siapapun. Permaisuri naga Shen Wu meminta dengan tergesa-gesa sambil menemukan alasan acak. Leluhur naga Hong Huang menatap permaisuri naga Shen Wu dan menggelengkan kepalanya. Ada aura leluhur naga yang tersangkut di dalam tubuhnya. Bahkan jika itu aku tidak punya cara untuk menghilangkannya. Aku khawatir ini akan membutuhkan campur tangan dewa leluhur naga. Tetapi bahkan jika aura ini dihilangkan, ramuan universal miliknya yang hampir hancur itu akan sulit diperbaiki. Alis permaisuri naga Shen Wu berkerut saat dia melesat lurus ke pangkalan naga kolosal. Berbaring dalam pelukan hangat permaisuri naga Shen Wu, Lin Fan bisa mendengar derap detak jantungnya. Namun, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang salah tentang ini. Tujuan utama dari pertunjukan kali ini adalah untuk menularkan aura positif pada ras naga kolosal. Dia tidak memikirkan hal lain selain itu. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu mengejutkan Lin Fan.
Dia adalah seseorang yang sangat tampan dan ramah dengan begitu banyak karisma. Dan ekspresi tadi dipenuhi dengan emosi yang meluap. Meskipun permaisuri naga Shenwu adalah makhluk kuat tak tertandingi dari ras naga kolosal yang akan membunuh tanpa mengedipkan mata, dia masih seorang gadis yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang cinta. Penampilan Yu Truli sebelumnya tidak mungkin menarik perhatian permaisuri naga Shenwu begitu saja, kan? Ini, kita belum tahu itu dengan pasti. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Saatnya menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya. Kalau saja aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan melalui semua masalah itu saat itu. Aku hanya akan bertindak seolah-olah aku memiliki sedikit luka dan itu saja. Astaga, bab 815, aku tidak akan berutang apa-apa padamu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Beberapa garis cahaya turun dari kehampaan. Saat memasuki pangkalan ras naga kolosal, Lin Fan langsung dapat merasakan ki naga yang tersebar di seluruh langit. Dia tiba di depan menara naga raksasa, dan dapat merasakan ki naga yang luar biasa memancar keluar dari dalamnya. Ini sangat mengerikan, bukan sesuatu yang mungkin dapat dibayangkan. Dewa leluhur naga, tolong selamatkan manusia ini. Permaisuri naga Shenwu berlutut dengan satu kaki dan memohon. Tiba-tiba, Lin Fan merasa seolah-olah tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Kekuatan ini sangat kuat. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, dia benar-benar tidak dapat membunuh lawannya saat ini. Namun, jika pihak lain menginginkannya mati, itu juga tidak mungkin. Namun, menurut pendapat Lin Fan, mengingat kekuatan orang ini, dia akan mampu mengalahkan makhluk tertinggi. Ini sangat mengerikan. Inikah manusia yang ingin kau selamatkan dari tangan Wan Sun? Sebuah suara menggelegar, bahkan hanya dengan berbicara saja sudah menyebabkan sejumlah besar ki naga keluar. Ya, seketika, sebuah sumber energi mengalir ke dalam tubuh Lin Fan. Seketika, Lin Fan melepaskan kesadaran dirinya dan berenang bebas. Aura leluhur naga Wan Sun yang sengaja ia tinggalkan di dalam tubuhnya langsung dibersihkan. Namun, gelombang energi ini melingkari eliksir universal miliknya yang tampaknya hancur sebelum menghilang. Aku sudah membersihkan aura Wan Sun dari dalam tubuhnya. Mengenai eliksir universal itu, tidak ada yang bisa kulakukan untuk memperbaikinya. Dewa leluhur naga menjawab, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah permaisuri naga Shenwu berubah. Jika eliksir universal miliknya tidak dapat diperbaiki, itu berarti ia tidak lebih dari seorang pria cacat. Di dalam dunia suci kuno, apa gunanya seorang pria cacat? Ini tidak diragukan lagi adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dewa leluhur naga, bukankah kita punya teknik rahasia dalam ras yang khusus digunakan untuk memperbaiki ramuan universal? Permaisuri naga Shenwu bertanya dengan tergesa-gesa. Dan saat kata-kata ini keluar dari mulut permaisuri naga Shenwu, seluruh area menjadi sunyi. Shenwu, kau tahu tentang teknik rahasia itu? Apakah kau yakin sudah memikirkannya? Suara dewa leluhur naga terdengar sekali lagi. Aku. Permaisuri naga Shenwu ragu-ragu sejenak. Leluhur naga Hong Huang di samping mencoba membujuknya untuk tidak melakukannya. Shenwu, jangan gegabah sekarang. Dia hanya manusia dan kau adalah permaisuri naga dari ras naga kolosal. Jika kau ingin memperbaiki ramuan universal miliknya, kau harus tahu konsekuensi yang harus kau tanggung. Itu tidak sepadan, kata leluhur naga Hong Huang. Teknik untuk memperbaiki ramuan universal milik seseorang adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh naga kolosal. Namun, ada persyaratan yang tinggi untuk itu. Ramuan universal adalah sesuatu yang seluas dunia itu sendiri. Itu membutuhkan Qi Yin dan Yang. Jika seseorang ingin memperbaiki ramuan universal, mereka tidak hanya harus menghubungkan tubuh dan pikiran mereka, pihak lain harus membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Mereka akan kehilangan setengah dari kondisi kultivasi mereka. Bagi siapapun di luar sana, ini adalah harga yang terlalu tak tertahankan. Ini terutama berlaku untuk seseorang dengan kondisi kultivasi surgawi tingkat 10. Jika mereka kehilangan setengahnya, tidak diragukan lagi akan menjadi tugas yang lebih tinggi dari surga untuk mencapai kondisi puncak mereka sekali lagi. Sebenarnya, itu hampir mustahil. Permaisuri naga Shenwu menatap Lin Fan dengan pikiran yang bimbang. Wajahnya yang cantik tak tertandingi itu memancarkan pandangan yang tegas. Dewa leluhur naga, tolong, berikan padaku teknik rahasia itu. Aku, Shenwu,
tidak akan pernah berhutang budi pada siapapun. Jika bukan karena dia telah menyelamatkanku, Shen Wu tidak akan hidup saat ini. Permaisuri naga Shen Wu menjawab dengan tegas. Shen Wu, apakah kau sudah mempertimbangkan ini dengan matang? Dewa leluhur naga, Shen Wu telah memikirkannya dengan matang dan saksama. Permaisuri naga Shen Wu menganggukkan kepalanya dengan serius. Baiklah, ras naga kolosal kita tidak akan pernah berhutang budi pada siapapun. Seketika, seberkas cahaya berkilauan bersinar keluar dari menara naga dan memasuki pikiran permaisuri naga Shen Wu. Tidak, pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Manusia ini telah membunuh anakku. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Sosok yang muncul adalah seorang pria parubaya. Aura pria ini sangat kental. Namun, dia masih merupakan eksistensi di bawah Dewa Naga leluhur. Ketika permaisuri naga Shen Wu melihat siapa yang telah datang, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa pangeran ke-10 dikalahkan oleh manusia ini. Namun, dia tidak menyebutkannya sama sekali. Tapi, untuk berpikir bahwa ayah pangeran ke-10 akan muncul sekarang. Apa yang terjadi di sini? Suara Dewa Naga leluhur menggelegar keluar dari menara naga. Shen Wu, kaulah yang memberitahuku tentang fakta-fakta di hadapanku saat itu. Sekarang, di hadapan Dewa Naga leluhur, tolong katakan apa adanya. Dewa Naga Wan Sheng berkata. Ketika dia melihat Lin Fan, matanya terutama dipenuhi dengan amarah yang membara. Lin Fan, yang saat ini pingsan, merasakan buah zakarnya sakit. Astaga, pasti ada begitu banyak masalah. Pangeran ke-10 tidak mati sama sekali. Dia hanya dijinakkan olehnya. Namun saat ini, Lin Fan juga tidak bisa bangun. Jika dia melakukannya, semuanya akan terasa salah sama sekali. Aduh, persetan dengan hidupku. Seseorang benar-benar tidak boleh berbohong. Begitu kau mulai dengan satu kebohongan, mustahil untuk kembali ke titik awal tanpa mengatakan lebih banyak lagi. Lin Fan terdiam saat ini karena dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Permaisuri naga Shen Wu menundukkan kepalanya dan mengangguk pelan. Ya, pangeran ke-10 dikalahkan oleh manusia ini. Namun, pangeran ke-10 tidak mati. Dewa leluhur naga, kau mendengarnya. Manusia ini telah membunuh anakku. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkannya? Shen Wu, sebaiknya kau tidak melanjutkan jalan kejahatanmu. Dewa Naga Wan Sheng berteriak. Permaisuri naga Shen Wu kemudian menatap lurus ke arah Dewa Naga Wan Sheng, itu urusanmu. Namun, manusia ini telah menyelamatkanku. Aku, Shen Wu, pasti harus membalas budi ini. Setelah dia bangun dan aku selesai melunasi utangku, apapun yang ingin kau lakukan padanya akan menjadi hak prerogatifmu, dan tidak akan ada hubungannya lagi denganku. Mohon ampunilah, Dewa Leluhur Naga. Permaisuri Naga Shen Wu melanjutkan. Wan Sheng, karena pangeran ke-10 belum mati, dia pasti berada di tangan manusia ini. Bagaimana kalau kau biarkan Shen Wu melunasi utangnya dan begitu dia bangun, kau bisa memintanya membayarmu. Dewa Leluhur Naga angkat bicara. Kami akan mengikuti keinginan Dewa Leluhur Naga. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dewa Naga Wan Sheng melempar jubahnya dan meninggalkan tempat itu. Kalian semua boleh kembali. Pada saat ini, Lin Fan dibawa oleh permaisuri naga Shen Wu ke istana kekaisarannya. Sebagai seseorang dengan posisi yang sangat dihormati dalam ras naga kolosal, permaisuri naga Shen Wu secara alami memiliki istana kekaisarannya sendiri. Lin Fan ditempatkan berbaring di tempat tidur raksasa. Namun, kesadarannya telah lama memindai seluruh pangkalan ras naga kolosal. Dan saat ini, hal yang membuat Lin Fan sakit kepala terbesar adalah apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia pasti telah kacau. Di kepala, jujur saja. Dari semua hal, dia harus memilih untuk menghancurkan eliksir universalnya. Dan karena itu, dia telah menyebabkan keributan besar ini sekarang. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengan teknik rahasia ini. Permaisuri naga Shen Wu menatap Lin Fan yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia mendesah sedikit entah dari mana. Kau telah menyelamatkan hidupku. Aku pasti akan membalas budimu. Dewa Naga Wan Sheng pasti tidak akan membiarkanmu pergi semudah itu. Karena itu, aku akan mengantarmu keluar sendiri setelah aku selesai. Dengan begitu, kau dan aku akan menyelesaikan semuanya, dan sejak saat itu, aku, Shen Wu, tidak akan berutang apapun padamu lagi. Pada saat ini, Lin Fan merasa ingin berteriak. Apa yang sebenarnya terjadi hingga situasi menjadi seperti ini?
Kenapa dia harus bertindak seolah-olah ramuan universalnya hancur? Jika dia bisa menjatuhkan dirinya sendiri dengan mudah, dia bisa menunggu sampai dia bangun dan melepaskan pangeran ke-10. Saat itu, tidak akan ada kesalahpahaman lagi. Bukankah semua yang dilakukan Yang Mulia hanya demi mendapatkan aura positif dari ras naga kolosal? Dan saat itu, setelah mencari ayah Ciki, dia bisa meminta uang dalam jumlah besar dan mendapatkan beberapa pil Seng Yang di tangannya, itu saja. Kacau, ini benar-benar sudah terlalu kacau. Dan tepat pada saat ini, Permaisuri Naga Shenwu mulai bergumam pada dirinya sendiri sekali lagi. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Dia tidak berpikir untuk mencambuk mayatnya, kan? Namun, sangat sulit bagiku untuk menelan apa yang telah kau lakukan padaku di masa lalu. Pada saat itu, Lin Fan tiba-tiba merasakan angin dingin merayap melewati dadanya. Ding, ding, sialan. Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa dua kismis di dadanya tiba-tiba terekspos ke udara terbuka. Itu membuatku merasa jauh lebih baik. Sambil memegang tombak naganya, Permaisuri Naga Shenwu menggali dua lubang di bagian depan pakaian Lin Fan. Dia kemudian menghela napas lega. Ini membantunya merasa jauh lebih baik di dalam hatinya. Lin Fan praktis akan meledak sekarang. Bukankah ini lelucon yang sangat buruk? Bab 816, bagaimana kalian bisa bersikap seperti itu? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di ranjang mewah itu, Lin Fan telah berbaring di sana selama beberapa waktu. Hanya saja, dia tidak tahu kemana Permaisuri Naga Shenwu pergi. Awalnya, Lin Fan bisa saja melepaskan pangeran ke-10 saat ini dan menyuruhnya pergi mencari ayahnya. Namun, sesuatu yang benar-benar kacau terjadi. Setelah Permaisuri Naga Shenwu pergi, dia malah mengumpulkan sekelompok pelayan untuk mengelilinginya dan menjaganya. Ini manusia yang diselamatkan Permaisuri Naga Shenwu. Sekelompok pelayan yang mengelilingi Lin Fan mulai mengobrol dan bergosip. Semua pelayan ini adalah anggota ras naga kolosal. Namun, karena mereka perempuan, mereka tidak memiliki kedudukan tinggi dalam ras naga kolosal. Namun berkat keberadaan seperti Permaisuri Naga Shenwu, posisi wanita dalam ras naga kolosal juga membaik secara bertahap. Lagi pula, siapa yang bisa mengatakan bahwa wanita tidak setara dengan pria sekarang dengan semua yang telah dia buktikan sendiri? Permaisuri Naga Shenwu adalah panutan mereka. Leluhur Naga Wan Zun sangat kuat. Tapi, tak disangka manusia ini mampu menyelamatkan Permaisuri Naga Shenwu dari genggamannya. Dia pasti hebat sekali. Lihat itu, tidak ada pakaian di bagian dada manusia ini. Benar sekali, haruskah kita merabanya? Karena Permaisuri Naga Agung tidak ada di sekitar, kita harus merabanya diam-diam. Seharusnya tidak ada masalah. Pada saat ini, Lin Fan yang sedang berbaring di sana tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sekelompok gadis kecil yang mengelilinginya. Apa yang sebenarnya mereka coba lakukan? Gadis-gadis, lihatlah. Aku melihat kismis kecil itu menggigil sebentar. Benarkah? Kenapa aku tidak melihatnya? Tiba-tiba, entah dari mana, satu jari menjulur keluar dan menyentuh kismis kecil Lin Fan. Ayo, astaga, Lin Fan tercengang. Gadis-gadis ini benar-benar bermain-main dengannya. Tak disangka sekelompok bocah nakal ini mau mengambil risiko saat Shenwu tidak ada untuk mempermainkan bokong kecilnya. Apakah mereka masih bisa dianggap naga yang saling melakukan hal seperti itu? Sabarlah, dia harus benar-benar bersabar. Ini tidak menyenangkan, kawan. Sama sekali tidak menyenangkan. Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia menghela napas lega. Benar, begitulah. Karena ini tidak menyenangkan, maka sebaiknya kamu berhenti mempermainkannya. Namun, sedetik kemudian, Lin Fan tiba-tiba merasa seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Gadis-gadis, katakan, apakah menurut kalian, gadis-gadis, asyik sekali berjingkrak-jingkrak di sana? Aku tidak tahu, namun, ketika aku melihat bahwa Dewa Naga Du Huang memiliki seorang putra, dia selalu menjentikkan bagian tubuh putranya itu setiap hari. Kelihatannya cukup menyenangkan bagiku. Benar sekali, dan kau bahkan bisa menarik dan memanjangkannya. Kurasa ini bukan ide yang bagus, kan? Jika kita ketahuan oleh Permaisuri Naga Agung, kita pasti akan dihukum. Tidak apa-apa, Permaisuri Naga Agung bahkan tidak ada di sekitar sekarang. Dan lebih jauh lagi, manusia ini tidak mungkin pingsan lagi. Ayo kita jentikkan saja di sana-sini.
Kita pasti tidak akan ketahuan. Ya, semuanya, ayo kita jentik bersama. Pasti akan menyenangkan. Huli F asterisk cek. Pada saat ini, Lin Fan mulai panik. Ini benar-benar situasi yang kacau. Dari mana para pelayan ini berbicara? Mengapa mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti ini? Jika dia disentil oleh para pelayan ini, bagaimana mungkin dia akan menunjukkan wajahnya di masa depan? Aku akan menjentikkan pertama. Pada saat ini, Lin Fan merasakan perasaan bahaya yang akan datang melonjak ke dalam benaknya. Hatinya juga berjuang keras. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak boleh membiarkan para pelayan ini berhasil. Berdasarkan rencana yang akan dijalankan, Shen Wu seharusnya muncul saat ini. Namun, yang membuat Lin Fan sangat kecewa, permaisuri naga Shen Wu ini tidak muncul sama sekali. Apa yang harus dia lakukan? Aku sangat gugup. Ketika Lin Fan mendengar suara pelayan ini saat ini, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia dapat dengan jelas merasakan tangan-tangan jahat wanita ini melayang di atas area selangkangannya. Dan itu turun dengan sangat lambat seolah-olah dia bisa menyentuhnya kapan saja. Lin Fan meratap dalam hatinya. Shen Wu, astaga dan datanglah lebih cepat. Jika tidak, Yang Mulia hanya bisa bertarung dengan mereka. Pada saat ini, tangan-tangannya yang lembut dan halus itu semakin dekat, semakin dekat. Mereka hanya berjarak sehelai rambut dari selangkangan Lin Fan sekarang. Ini adalah rencana yang dipikirkan dengan sempurna sejak awal. Untuk berpikir bahwa itu akan dirusak oleh para pelayan ini. Lin Fan akhirnya menghela napas dalam hatinya dan membuka matanya. Apa yang kalian lakukan? Seketika, seluruh istana kekaisaran terdiam. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian jeritan yang intens. Awalnya, para pelayan ini mengira bahwa manusia ini masih koma. Untuk berpikir bahwa dia akan terbangun tiba-tiba. Pada saat terakhir ini, Lin Fan telah berhasil mempertahankan martabatnya yang berharga. Adik laki-lakinya hampir saja disetubuhi oleh para pembantu itu tanpa ampun. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus menanganinya nanti? Ketika Lin Fan melihat para pelayan yang berlari keluar, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia sedang dalam kesulitan sekarang. Bagaimana bisa? Pada saat ini, seberkas cahaya panjang melesat dari kejauhan. Permaisuri naga Shen Wu menatap Lin Fan dengan tidak percaya seolah-olah dia belum menerima kenyataan. Di mata permaisuri naga Shen Wu, ini sama sekali tidak mungkin. Tidak disangka dia bisa terbangun saat ramuan universalnya hampir hancur. Dan dari penampilannya, sepertinya tidak ada yang salah dengannya. Lin Fan memasang wajah serius saat pikirannya berputar kencang. Dia membuat rencana bagus lainnya. Aku menyimpan teknik rahasia di dalam tubuhku. Meskipun ramuan universalku hampir hancur, aku bisa menyembuhkannya secara otomatis secara alami. Setelah berpikir setengah hari, ini adalah satu-satunya alasan yang bisa dia pikirkan. Awalnya, ada sedikit kebahagiaan di wajah permaisuri naga Shen Wu. Namun, dia kembali ke ekspresi dingin dan acuh tak acuh seperti biasanya. Permaisuri naga Shen Wu bukanlah orang bodoh. Dia telah pergi untuk menyiapkan beberapa barang guna memperbaiki ramuan universal Lin Fan. Namun, berdasarkan situasi saat ini, barang-barang itu jelas tidak lagi dibutuhkan. Apa kau benar-benar berpikir aku akan mempercayainya? Permaisuri naga Shen Wu bertanya dengan nada dingin. Dia mulai merasa seolah-olah telah ditipu. Namun, dia tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Bahkan Dewa Leluhur Naga mengatakan bahwa ramuan universal miliknya telah rusak. Namun, sebelum dia bahkan mulai menyembuhkannya, manusia ini telah terbangun tiba-tiba. Dan tanpa kelainan apapun, kau harus percaya padaku. Aku manusia yang tidak tahu cara berbohong. Lin Fan menambahkan dengan tergesa-gesa. Ini adalah dosa tersendiri. Dia jelas telah memikirkan rencananya sebelumnya. Tidak disangka semuanya akan dikacaukan oleh sekelompok pelayan itu. Aku, Shen Wu, bukanlah seseorang yang mudah ditipu. Seketika, permaisuri naga Shen Wu menjadi marah. Mengambil tombak naganya dari dalam kehampaan, dia melesat ke arah Lin Fan. Astaga, menyerang hanya karena satu kalimat ketidaksetujuan. Kau harus mendengar penjelasanku. Aku benar-benar memiliki keterampilan seperti itu. Lin Fan berteriak sambil menghindar ke kiri dan kanan.
Dia kemudian melesat keluar dari istana kekaisaran dan melayang keluar dalam kehampaan. Aku, Shen Wu, paling benci ditipu. Astaga, Lin Fan berteriak. Naskah ini tiba-tiba menjadi tidak sesuai rencana. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Shen Wu, ini salah paham. Saya benar-benar mampu menyembuhkan diri secara otomatis. Apakah kau benar-benar menganggapku, Shen Wu, sebagai orang bodoh? Terima ini. Dewa bertarung 8 Desolates. Lin Fan dikejar dan dihajar habis-habisan oleh Shen Wu saat ini. Dia berbelok ke kiri dan kanan untuk menghindar tanpa henti. Jika ini adalah Lin Fan yang dulu, dia pasti sudah lama membalas dengan satu pukulan. Tapi sekarang, tidak peduli apa, mereka punya hubungan dengan mereka. Bagaimana dia bisa membalasnya begitu saja? Manusia, kembalikan anakku. Pada saat ini, Dewa Naga Wan Sheng juga muncul. Saat Lin Fan melihat ini, dia tercengang. Astaga, sepertinya dia hanya bisa melepaskan jurus pamungkasnya sekarang. Tidak peduli siapa putra Ciki, garis keturunan mereka pasti terhubung. Mereka seharusnya bisa merasakannya secara alami. Dan dia juga harus melepaskan Pangeran ke-10. Kali ini, tujuannya keras naga kolosal di sini adalah untuk mengidentifikasi dengan kerabat, bukan untuk berkelahi. Keluarlah. Kartu truf terakhir kubab 817, seekor naga memiliki sisik terbalik. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Gerakan Dewa Naga Wan Sheng menghujani dengan hiruk-pikuk. Ia memiliki momentum yang luar biasa, karena langit dipenuhi dengan gambar-gambar naga yang berderak ke segala arah. Seolah-olah ia bertekad untuk membunuh Lin Fan. Ia telah bersembunyi di luar istana kekaisaran permaisuri naga Shen Wu sepanjang waktu. Alasannya adalah agar permaisuri naga Shen Wu tidak bisa menyelundupkannya keluar. Namun, semuanya baik-baik saja sekarang. Entah mengapa, permaisuri naga Shen Wu mulai bertarung dengan manusia ini. Dengan itu, Dewa Naga Wan Sheng tentu saja tidak tahan lagi. Ia harus membalas dendam untuk putranya. Seketika, sebuah sosok muncul di hadapan Dewa Naga Wan Sheng. Ayah, ini aku. Berhenti bertarung. Sejak Pangeran ke-10 bertobat di bawah Lin Fan, ia telah menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Dengan keterampilan reinkarnasi leluhur naga yang menjijikkan itu, kondisi kultivasinya telah meroket. Faktanya, dia bahkan hampir mencapai level 10, Dewa Abadi, saat ini. Dia hanya tinggal selangkah lagi. Dan langkah ini juga tidak terlalu jauh bagi Pangeran ke-10. Saat Dewa Naga Wan Sheng, yang sedang dalam momentum yang sangat ganas, melihat sosok di hadapannya, dia segera menarik kembali serangannya. Nada suaranya terkejut, dan dia tampak tidak percaya. Nak, kamu baik-baik saja. Dewa Naga Wan Sheng sangat emosional saat ini. Karena kegembiraannya yang berlebihan, bahkan janggutnya yang panjang bergetar saat ini. Ekspresi marahnya tiba-tiba berubah lembut dan halus. Saat dia mendengar berita bahwa anaknya sendiri terbunuh di tangan manusia ini, hatinya langsung meledak. Dewa Naga Wan Sheng memiliki 10 putra, dan Pangeran ke-10 adalah yang termuda dari semuanya. Namun, bagi Dewa Naga Wan Sheng, dia hanya memiliki 1 putra saat ini. Sedangkan 9 orang lainnya sebelum dia, mereka telah mendatangkan kematian bagi diri mereka sendiri di luar dengan bersikap sombong. Mereka dibunuh oleh ras kuno atau makhluk kuat lainnya. Oleh karena itu, Dewa Naga Wan Sheng sangat memperhatikan putranya ini. Setiap kali Pangeran ke-10 pergi, Dewa Naga Wan Sheng akan mengirimkan makhluk kuat untuk mengawalnya. Itu karena dia takut putranya ini akan mendatangkan kematian pada dirinya sendiri dengan menghina orang lain. Ayah, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Orang ini adalah kakakku. Mengapa kau harus menyerangnya? Pangeran ke-10 memiliki wajah bingung. Meskipun dia telah dimurnikan oleh Lin Fan, di bawah instruksi Lin Fan, perasaan yang ia pancarkan saat ini adalah perasaan anak kecil penurut dari Dewa Naga Wan Sheng. Anakku, Dewa Naga Wan Sheng yang tidak dapat menahan emosinya, bergegas maju dan memeluknya erat-erat. Dalam kurun waktu ini, hati Dewa Naga Wan Sheng seakan tertusuk oleh ribuan pedang. Dimulai dari anak pertamanya hingga anak ke-10-nya di sini. Hati Dewa Naga Wan Sheng telah lama hancur berkeping-keping. Dan sekarang anak ke-10-nya ini masih hidup. Tentu saja ini adalah hadiah terbesar yang dapat diterima Dewa Naga Wan Sheng saat ini. Melihat pemandangan di hadapannya, Lin Fan merasa lega. Setidaknya dia telah menenangkan Dewa Naga Wan Sheng sekarang.
Pangeran ke-10 berbalik dan menyeringai kepada Lin Fan. Artinya jelas, andalkan aku. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Artinya juga jelas, aku akan menyerahkan segalanya padamu. Anakku, auramu. Keadaan kultivasi Dewa Naga Wan Seng sangat memuakkan. Oleh karena itu, kebijaksanaannya juga setinggi surga. Satu tatapan saja sudah cukup baginya untuk melihat tubuh Pangeran ke-10. Wajah Dewa Naga Wan Seng terkejut sekarang, jelas tidak percaya. Dia tahu bahwa meskipun putranya ini memiliki potensi yang cukup baik, potensi itu hanya bisa dianggap rata-rata dalam ras naga kolosal. Namun, aura yang dipancarkan anaknya saat ini sangat istimewa, dengan harmoni antara Yin dan Yang. Tiba-tiba, Dewa Naga Wan Seng melihat naga kolosal Tai Chi Yin yang raksasa yang melingkar di dalam tubuh Pangeran ke-10. Itu adalah teknik reinkarnasi. Tidak hanya itu, teknik itu telah dikembangkan ke tingkat yang sangat mendalam sekarang. Anakku, kamu telah mengembangkan reinkarnasi naga leluhur. Dewa Naga Wan Seng bertanya dengan heran, tidak dapat mempercayainya sama sekali. Reinkarnasi naga leluhur adalah salah satu dari sedikit teknik rahasia hebat dari ras naga kolosal. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari kapan saja mereka mau. Mereka harus memiliki potensi bawaan untuk itu. Dan, potensi bawaan ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang dalam seluruh ras naga kolosal. Benar sekali, Ayah. Dengan bantuan kakak, aku telah mengolah reinkarnasi naga leluhur ke level 8. Aku hanya selangkah lagi untuk menjadi makhluk surgawi tingkat 10. Pangeran ke-10 berkomentar. Dewa Naga Wan Seng menatap anaknya sendiri, lalu menatap Lin Fan. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Tiba-tiba, dia mulai merasa bahwa semua ini tidak nyata. Shen Wu, masalah ini benar-benar salah paham. Lin Fan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Meskipun masalah ini jelas bukan salah paham, di hadapan Shen Wu, tidak peduli bahkan jika dia harus dipukul sampai mati, Lin Fan pasti akan tetap pada pernyataannya bahwa ini adalah kebenaran. Diam, wajah permaisuri naga Shen Wu saat ini sangat dingin. Dia sama sekali tidak percaya pada kata-kata Lin Fan. Pada saat ini, Lin Fan mengalami sakit kepala yang hebat. Mengapa permaisuri naga Shen Wu ini harus sekeras kepala ini? Ayah, dia adalah dermawanku. Satu-satunya alasan mengapa anakmu ini bisa mengolah reinkarnasi naga leluhur adalah karena jasa kakakku. Kamu tidak boleh membiarkan permaisuri naga Shen Wu menyerang kakak. Pangeran ke-10 menambahkan dengan tergesa-gesa, berharap Dewa Naga Wan Seng dapat menyelesaikan masalah ini. Jangan repot-repot dengan masalah ini. Mari kita pergi. Dewa Naga Wan Seng tidak banyak bicara. Dia kemudian menarik Pangeran ke-10 dan ingin meninggalkan tempat ini. Tidak, aku tidak akan pergi. Pangeran ke-10 mulai bertingkah genit. Bagi Dewa Naga Wan Seng, Pangeran ke-10 bagaikan sepotong hatinya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Permaisuri Naga Shen Wu sangat marah saat ini. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Seolah-olah dia tidak bisa memikirkannya sama sekali. Apakah rasanya enak berbohong padaku? Permaisuri Naga Shen Wu berteriak. Aku bersumpah demi surga bahwa aku tidak berbohong. Aku benar-benar terluka, namun, keterampilanku sedikit lebih unik. Oleh karena itu, bahkan jika ramuan universalku sedikit rusak, itu akan dapat sembuh secara otomatis. Lin Fan menjawab, tanda seru, dan kau benar-benar berpikir bahwa aku akan mempercayaimu. Seketika, permaisuri naga Shen Wu melesat ke arah Lin Fan sekali lagi. Wajahnya yang sangat menawan bersinar dengan ekspresi marah sekali lagi. Astaga, kenapa wanita ini begitu keras kepala? Lin Fan sangat marah saat ini. Sialan, Yuh Truli telah mencoba menenangkannya melalui kata-kata. Namun, cewek ini telah begitu kurang ajar berkali-kali. Tak tertahankan, benar-benar tak tertahankan. Bam, Lin Fan tidak menghindar saat dia meraih permaisuri naga Shen Wu dengan ekspresi marah. Semua yang kukatakan itu nyata. Kenapa kau menolak untuk percaya padaku? Persetan denganku. Semua manusia adalah individu yang licik. Permaisuri naga Shen Wu berjuang, lepaskan aku. Cewek, kau benar-benar terlalu keras kepala. Dan untuk berpikir bahwa kau akan mengatakan sesuatu seperti seluruh ras manusia adalah individu yang licik. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran di sini untuk menunjukkan kepadamu bahwa kepercayaan harus ada di antara setiap individu.
Lin Fan kemudian mengangkat permaisuri naga Shen Wu dan memegang pinggangnya hanya dengan satu tangan. Apa yang sedang kau lakukan? Permaisuri naga Shen Wu berteriak kaget. Ia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ketika Dewa Naga Wan Sheng melihat kejadian ini, ia pun terkejut sesaat. Tepat saat ia hendak maju untuk menyelamatkan permaisuri naga Shen Wu, ia langsung dihentikan oleh Pangeran ke-10. Ayah, apa yang sedang kau pikirkan? Itu kakakku. Dewa Naga Wan Sheng tertegun saat ia menghentikan apapun yang sedang ia lakukan. Dewa Naga Wan Sheng tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Piak, tepat pada saat ini, sebuah suara yang jernih dan tajam terdengar. Dewa Naga Wan Sheng membeku dan menoleh dengan tidak percaya. Seolah-olah ia baru saja menyaksikan sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan. Kakau, apa, menurutmu apa yang sedang kulakukan? Aku mencoba memberi pelajaran pada cewek keras kepala ini. Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa ada yang salah dengan ekspresi wajah Dewa Naga Wan Sheng. Untuk sesaat, dia mulai menyadari bahwa tampaknya ada semacam masalah. Naga Ar memiliki sisik terbalik, jika kau menyentuhnya, kau akan mati. Bajingan, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa permaisuri naga Shen Wu melawan dengan gila-gilaan entah dari mana. Tidak mungkin, kan? Lin Fan tidak menyangka bahwa sisik terbalik akan ada di pantat permaisuri naga Shen Wu. Astaga, jika ada bajingan yang bersama permaisuri naga Shen Wu, bukankah mereka akan bertengkar setiap kali pantatnya disentuh? Bab 818, apakah kau tahu kesalahanmu? Apakah kau percaya padaku sekarang? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pangeran ke-10 juga benar-benar tercengang saat ini. Tak disangka Lin Fan akan menamparkan pantat permaisuri naga Shen Wu. Bukankah ini hanya akan memicu ledakan? Ini akan mengubah tempo menjadi tempo di mana segalanya tidak akan berakhir kecuali salah satu dari mereka mati. Pada saat ini, Lin Fan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan aura permaisuri naga Shen Wu. Bahkan, ada niat membunuh yang meledak dari tubuhnya. Lepaskan, aku. Seluruh wajah permaisuri naga Shen Wu dipenuhi dengan ekspresi dingin, saat niat membunuh yang kuat bergemuruh keluar darinya. Seolah-olah dia siap bertarung melawan Lin Fan dengan nyawanya. Pada saat ini, Lin Fan punya firasat buruk tentang ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa permaisuri naga Shen Wu tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Namun, dia tahu bahwa dia juga tidak boleh tunduk. Jika dia meringkuk, dia pasti akan kehilangan muka. Entah sejak kapan, sejumlah besar makhluk ras naga kolosal telah bergegas mendekat dari kejauhan, menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, mereka semua tercengang. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia memegang permaisuri naga Shen Wu di pinggangnya? Orang ini hanya membuang-buang hidupnya. Dewiku, bagaimana dia bisa dipegang dari pinggang oleh orang ini? Aku akan menuju ke sana untuk menyelamatkan Dewiku. Kau bodoh atau apa? Tidak bisakah kau melihat Dewa Naga Wan Sheng di sana? Apa gunanya kau jika kau naik ke atas? Shen Wu, kau terlalu keras kepala. Semua yang kukatakan itu benar. Tapi, karena memang begitu, aku hanya bisa membuatmu mengubah sifatmu ini. Piak, tanpa ragu, Lin Fan menamparnya lagi. Selain fakta bahwa sentuhan tubuhnya terasa cukup enak, Lin Fan mengalami banyak masalah dalam pikirannya. Apa yang harus dia lakukan nanti? Dia sudah menyadari bahwa ini adalah skala terbalik dari permaisuri naga Shen Wu. Jika dia melepaskannya, dia pasti tidak akan melepaskannya sampai dia mati. Tapi, jika dia tidak melepaskannya, apa yang harus dia lakukan? Dia tidak bisa memukulnya hingga tunduk, bukan? Sakit sekali, siksaan sekali, dilema sekali. Namun, tamparan tunggal Lin Fan itu menyebabkan seluruh atmosfer meledak. Para anggota ras naga kolosal yang berkumpul untuk menonton adegan itu benar-benar tercengang saat ini. Tidak kusangka dia akan memukul bagian permaisuri naga Shen Wu itu. Itulah skala terbalik dari permaisuri naga Shen Wu. Apakah orang ini punya keinginan mati atau apa? Ah, Dewiku, dan kesuciannya hilang begitu saja. Oh, betapa sakitnya hatiku. Betapa sakitnya. Siapa yang bisa maju dan menyelamatkan Dewiku? Itu Dewiku. Di mata ras naga kolosal, permaisuri naga Shen Wu adalah wanita tingkat dewi. Dia adalah kombinasi sempurna antara kemuliaan dan penampilan. Tapi, tak disangka manusia akan melakukan ini padanya sekarang.
Ini membuat hati mereka hancur total. Bajingan, lepaskan aku akan membunuhmu. Permaisuri naga Shenwu benar-benar gila sekarang. Matanya merah dan terbakar dengan begitu banyak amarah sehingga hampir bisa keluar dari matanya. Aku tidak berbohong padamu. Terserah padamu apakah akan percaya atau tidak. Lin Fan merasa sedikit gugup di dalam hatinya sekarang. Namun, dia tahu bahwa dia harus menjaga ketenangannya saat ini. Dia pasti tidak boleh gentar. Menurut Lin Fan, jika dia melepaskan cengkeramannya padanya sekarang, dia pasti akan menyerangnya tanpa henti dengan seluruh hidupnya. Ini adalah satu adegan yang paling tidak ingin dilihat Lin Fan. Tetapi saat ini, tidak peduli apa yang dikatakan Lin Fan, Permaisuri Naga Shenwu menolak untuk mempercayainya sama sekali. Tubuhnya seperti cacing tanah yang terus-menerus menggeliat, mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun, seolah-olah lengan Lin Fan memiliki kekuatan tak terbatas yang menahan Permaisuri Naga Shenwu di pinggangnya dengan cengkeraman maut. Dan di tengah-tengah gerakan menggeliat itu, Lin Fan merasakan sensasi yang tidak biasa. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat bagaimana ada yang salah dengan situasi saat ini, Pangeran ke-10 merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu, tetapi ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan mudah berlalu begitu saja. Dewa Naga Wan Sheng menjawab dengan wajah tercengang. Masalah ini telah jauh melampaui harapannya. Dia tidak menyangka manusia ini akan memperlakukan Permaisuri Naga Shenwu seperti itu. Meskipun dia tidak tahu apakah itu disengaja, dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari ini sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini. Pada saat ini, rambut panjang Permaisuri Naga Shenwu terkulai saat dia menggigit tepat di pinggang Lin Fan. Saat Lin Fan merasakan gigitan ini, hatinya menegang sejenak. Jika bukan karena fakta bahwa kondisi tubuh fisiknya telah dikultivasi, dia mungkin telah digigit menjadi dua dengan satu gigitan itu. Sepertinya kali ini, Permaisuri Naga Shenwu benar-benar menjadi gila. Kecuali dia membunuh Lin Fan, dia pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Sepertinya seseorang seharusnya tidak pernah menyentuh Reverse Scales dari ras Colossal Dragon. Tidak peduli siapa yang menyentuhnya, mereka akan sepenuhnya mengabaikan hubungan kekerabatan atau apapun setelahnya. Namun, Lin Fan benar-benar tidak yakin. Karena dia sudah menyentuhnya tidak peduli apapun, itu bukan gayanya jika dia tidak menggertakkan giginya dan melanjutkan ini sampai akhir. Piak, 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 tanpa peduli atau bertanya apapun, Lin Fan menamparnya beberapa kali lagi berulang kali. Tiba-tiba, satu-satunya suara yang tersisa di dunia adalah suara air liur yang ditelan. Tatapan para anggota ras Colossal Dragon itu menatap tajam ke pemandangan di hadapan mereka ini. Mereka tidak lagi bergeming. Setiap kali Lin Fan memukul, tempat itu memantul sedikit. Itu sangat memantul. Meskipun sentuhan pada jari-jarinya memang luar biasa, Lin Fan tahu bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk menikmati kesenangan ini. Sudah saatnya untuk membawa Cik Shenwu ke jalan yang benar. Bagaimana mungkin tidak ada rasa percaya di antara individu di dunia ini? Bajingan, pada saat ini, Permaisuri Naga Shenwu telah lama kehilangan akal sehatnya. Gigitan di pinggang Lin Fan itu sama sekali tidak berpengaruh. Seolah-olah tubuh Lin Fan terbuat dari logam. Dia bahkan tidak bisa menggigitnya. Bahkan, dia bahkan tidak bisa meninggalkan bekas gigitan. Apakah kamu tahu kesalahanmu sekarang? Lin Fan menceramahi dengan wajah serius. Gerakan di tangannya tidak berhenti saat dia memukul dengan kuat satu demi satu. Bahkan, ada sedikit pegas pada gerakannya. Aku tidak salah. Permaisuri Naga Shenwu merasa tidak enak badan saat ini. Seolah-olah semua kekuatannya telah disegel dengan paksa dan dia tidak dapat melepaskan apapun saat ini. Piak, piak, satu telapak tangan demi satu, Lin Fan melanjutkan dengan pukulan. Lin Fan tahu bahwa tidak ada cara untuk mundur dari ini sekarang. Di antara mereka berdua, salah satu dari mereka harus mengundurkan diri dan mengakui kekalahan. Namun, Lin Fan tahu bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi orang yang kalah. Karena itu, sepertinya Cik Shenwu harus menjadi orang yang mengakui kekalahan saat itu. Namun, melihat keadaan Cik Shenwu saat ini, dia tampak seperti masih marah di dalam hatinya. Tidak mungkin dia akan mengakui kekalahan semudah ini. Sepertinya dia hanya bisa berlarut-larut. Kali ini, Lin Fan telah memikirkan perjalanannya ke ras naga kolosal untuk mencari akarnya. Namun,
Tidak peduli seberapa baik rencana seseorang dipikirkan, mereka tidak akan pernah bisa melawan rencana yang dibuat oleh surga. Untuk berpikir bahwa para pelayan permaisuri naga Shenwu semuanya adalah sekelompok orang mesum. Bukankah dia hanya berpura-pura pingsan, dan itu saja? Apakah mereka harus memanfaatkannya seperti itu? Jika bukan karena fakta bahwa segerombolan cewek di sana telah mengacaukan temponya, penampilannya kali ini akan menjadi salah satu yang terbaik sepanjang hidupnya. Namun, sangat disayangkan bahwa bahkan penyesalan tidak akan membantu masalah ini lagi sekarang, karena semuanya telah berkembang ke titik ini. Waktu berlalu dari detik ke detik, menit ke menit, dan kerumunan anggota ras naga kolosal yang telah berkumpul semakin besar. Pada awalnya, ada beberapa anggota ras naga kolosal yang ingin bergegas dan menyelamatkan Dewi Hati mereka ini. Namun, ketika mereka melihat betapa kuatnya makhluk seperti Dewa Naga Wanseng dan beberapa lainnya hanya berdiri di sana dan menonton dengan mulut ternganga juga, mereka hanya bisa menahannya di dalam hati mereka. Semua orang sekarang bertanya-tanya dalam benak mereka siapa sebenarnya orang ini. Untuk berpikir bahwa dia bisa mempermalukan dewi mereka tepat di hadapan ras naga kolosal. Dan sekarang, semua Dewa Naga dan yang lainnya hanya berdiri diam dan menonton dengan malas, tanpa ada tanda-tanda akan ikut campur sama sekali. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Lin Fan sudah lama lupa berapa kali dia memukul pantatnya. Mungkin sudah ratusan kali sekarang. Sekarang, tangannya bahkan mulai terasa mati rasa. Permaisuri Naga Shenwu, yang berteriak dengan marah sebelumnya, benar-benar linglung sekarang karena dia tidak mengatakan apa-apa saat pinggangnya dijepit di antara lengan Lin Fan. Apakah kamu tahu kesalahanmu sekarang? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Ini adalah pertanyaan yang telah ditanyakan Lin Fan tidak kurang dari 100 kali sekarang. Tanpa banyak kekuatan yang tersisa, Lin Fan hanya menyemburkannya dari mulutnya dengan santai saat ini. Kenikmatan memukul pantat sudah lama berakhir untuk telapak tangannya. Namun, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa jika gadis Shenwu ini menolak untuk mengakui kekalahannya. Aku salah. Aku percaya padamu sekarang. Pada saat ini, ekspresi marah permaisuri naga Shenwu tidak ada lagi. Di tempat itu ada wajah yang hampir menangis. Saat Lin Fan mendengar ini, dia tercengang bab 819 mencari kerabat. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ini tidak masuk akal. Lin Fan sedikit tidak percaya sekarang. Dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti itu. Selama ini, Cik Shenwu telah menunjukkan ekspresi, ibumu tidak akan melepaskan ini sampai dia berhasil menangkapmu. Tapi tak disangka dia akan mengakui kekalahan secara tiba-tiba. Ini membuat Lin Fan tercengang. Lin Fan menghentikan gerakan tangannya dan mengamati dengan saksama. Dia ingin memastikan apakah Cik Shenwu sedang berpura-pura. Tapi tidak peduli bagaimana dia melihat ke kiri dan ke kanan, dia tidak bisa melihat sedikit pun kepalsuan di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi Cik Shenwu linglung. Bahkan, ada dua aliran air mata mengalir di kedua sisi pipinya. Seolah-olah itu adalah air mata dari hati yang hancur setelah dilecehkan oleh seseorang. Tidak mungkin aku terlalu hebat dan berhasil memukul permaisuri naga Shenwu hingga tunduk, kan? Lin Fan berpikir dalam hatinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini adalah sebuah kemungkinan. Apakah kau benar-benar percaya padaku sekarang? Lin Fan bertanya sekali lagi, masih belum benar-benar yakin. Aku percaya, permaisuri naga Shenwu menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, tanpa sedikit pun keraguan. Rivers Scale dan yang lainnya, tidak ada satupun yang ada saat ini. Permaisuri naga Shenwu telah menyadari bahwa Lin Fan benar-benar terlalu gila. Bahkan jika Rivers Scale miliknya ada di sana, itu tidak berarti apa-apa. Di bawah penyiksaan benda yang tidak manusiawi ini, permaisuri naga Shenwu telah mengakui kekalahan sepenuhnya. Dia tidak lagi memiliki pikiran untuk ingin melawan pihak lain. Tidak mungkin. Ketika Dewa Naga Wanseng melihat ini, dia terkejut, jelas bingung. Hasil akhir bagi manusia ini setelah menyentuh Rivers Scale milik permaisuri naga Shenwu pasti akan menanggung amarahnya yang abadi seumur hidupnya. Tapi, untuk berpikir bahwa permaisuri naga Shenwu benar-benar akan mengakui kekalahan dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada manusia ini. Adegan tunggal ini membuat semua orang menonton dengan mulut ternganga. Meskipun pangeran ke-10 telah ditundukkan oleh Lin Fan, ia masih memiliki kesadaran diri. Pada saat ini,
ia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesan dengan metode Lin Fan juga. Tidak disangka bahwa ia bahkan dapat menundukkan permaisuri naga Shenwu, yang skala terbaliknya telah ia sentuh. Ya, semuanya baik-baik saja selama kau percaya. Lihat dirimu di sini sekarang. Itu benar-benar sulit bagiku juga. Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika kau melakukan ini sejak awal? Ini adalah bentuk dasar kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Dunia ini begitu besar, ada berbagai macam keajaiban di dalamnya. Jangankan memperbaiki ramuan universal, seseorang bisa hidup kembali bahkan setelah mati. Terlebih lagi, lihatlah aku. Apakah aku terlihat seperti tipe orang yang akan menipu orang lain? Jadi, kamu harus benar-benar percaya padaku di masa depan. Kamu tidak boleh pernah menatapku dengan keraguan, mengerti? Melihat betapa baiknya perilaku permaisuri naga Shenwu, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas lega saat dia menjelaskannya panjang lebar. Dimengerti, seolah-olah permaisuri naga Shenwu telah ditundukkan oleh kekerasan, tidak peduli apa yang dikatakan Lin Fan, dia hanya akan menganggukkan kepalanya tanpa berpikir dua kali. Semua anggota ras naga kolosal di sekitarnya tidak lagi tahu harus berkata apa tentang pemandangan ini sekarang. Mereka tidak tahu dari mana manusia ini muncul. Tidak disangka dia bahkan bisa menaklukkan permaisuri naga Shenwu. Metode-metode ini pasti dapat menggemparkan seluruh langit dan bumi. Pada saat yang sama, mereka sangat penasaran dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah dilakukannya untuk menaklukkan permaisuri naga Shenwu, mereka berharap dapat mempelajarinya. Jika mereka mengetahuinya, bukankah mereka dapat bebas bermain dengan gadis-gadis lain dari ras naga kolosal secara cuma-cuma? Seketika, banyak mata yang berbinar penuh harapan tertuju pada Lin Fan. Merasakan perhatian dari semua tatapan ini, Lin Fan merasa hatinya mengencang. Ia merasa bahwa dirinya menjadi objek voyeurisme bagi para anggota ras naga kolosal ini. Lin Fan menatap permaisuri naga Shenwu, lalu melangkah maju karena ingin membuka mulut dan berbicara. Namun, tiba-tiba, permaisuri naga Shenwu menggigil tak terkendali dan melangkah mundur dengan tergesa-gesa, dengan ketakutan bersinar di matanya. Lin Fan jengkel sekarang. Tidak mungkin ia takut padanya sekarang, kan? Tidak peduli apapun, permaisuri naga Shenwu adalah kebanggaan wanita dari ras naga kolosal. Bukankah dia baru saja memukul pantatnya beberapa ratus kali? Apakah dia harus takut padanya seperti ini? Sepertinya dia harus mengomunikasikan hal ini kepadanya dengan benar jika ada kesempatan. Boom! Pada saat ini, kekosongan di atas bergetar saat robekan panjang muncul di antara dunia. Aura yang sangat tangguh merembes keluar dari robekan itu. Sebuah sosok berjalan keluar dengan cepat. Sosok ini sebesar langit dan bumi itu sendiri, memancarkan aura yang sangat mengesankan dan berwibawa. Sepasang mata naga emas bersinar dengan cahaya ilahi. Baiklah sekarang, ini adalah tanah suci ras naga kolosal. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk pergi, manusia? Suara yang tak terbatas ini menggelegar dari dalam kehampaan. Ketika semua anggota ras naga kolosal melihat sosok ini, mereka semua langsung bersujud di tanah. Dewa leluhur naga, para anggota ras naga kolosal yang sedang asyik berdiskusi beberapa saat sebelumnya berubah menjadi sangat tegas dan serius saat mereka melihat sosok ini. Semua wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi hormat. Dewa leluhur naga, Lin Fan mengangkat kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bos besar ras naga kolosal. Aura ini, menurut pendapat Lin Fan, memang sangat hebat. Memikirkan bahwa kejadian ini bahkan akan mengguncang dewa leluhur naga. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Aku di sini untuk mencari kerabat. Jika aku tidak menemukan orang yang aku cari, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Lin Fan menjawab dengan keras. Bahkan jika itu di hadapan dewa leluhur naga, Lin Fan sama sekali tidak merasa takut. Lagi pula, tujuannya untuk perjalanan kali ini bukanlah untuk bertengkar dengan siapapun. Dia benar-benar di sini untuk mencari asal-usul. Mengenai masalah dengan permaisuri naga Shenwu, itu hanya kecelakaan total. Mencari kerabat, kau dari ras manusia sementara kami dari ras naga raksasa. Kerabat apa yang kau bicarakan? Dewa leluhur naga bertanya. Aku tidak mencari kerabat untuk diriku sendiri. Aku membantu adikku untuk mencari kerabatnya. Lin Fan menjawab. Oh, jadi, siapa yang kau cari? Dewa leluhur naga bertanya. Aku tidak tahu. Kami akan memutuskan setelah melihat-lihat.
Bagaimana mungkin Lin Fan tahu siapa ayah Ciki? Dia hanya bisa mencoba menggunakan koneksi garis keturunan mereka. Jelas bahwa Ciki adalah ras campuran. Namun, jika ayah Ciki tidak ada di sini, maka ini akan menjadi sangat memalukan. Mengenai garis keturunan Ciki, cukup jelas bahwa itu cukup berkelas tinggi. Tidak hanya itu, tipe tubuh fisik pribadinya cukup istimewa. Dengan demikian, ayah Ciki pasti bukan naga kolosal biasa bahkan dalam ras naga kolosal. Ciki, keluarlah. Lin Fan merentangkan jari-jarinya dan melepaskan Ciki keluar dari surganya dengan segera. Kukuk-kukuk. Pada saat ini, sikap Ciki saat keluar dari surganya sangat ramah. Dengan kedua kakinya melangkah maju, kepala ayamnya itu terangkat tinggi. Matanya bersinar dengan sinar yang tak tertandingi. Hahaha, apa-apaan itu? Bagaimana mungkin dia keturunan ras naga kolosal kita? Aku yakin itu pasti milik sekelompok burung kecil dari ras Phoenix. Apakah kamu lelah hidup? Berani sekali kau mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang. Oh, benar, aku hampir lupa. Para anggota ras naga kolosal kembali terlibat dalam diskusi panas. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat kemunculan Ciki. Mereka adalah ras naga kolosal. Dan apa sebenarnya makhluk yang tampak seperti ayam ini? Kukuk-kukuk. Ciki tidak peduli dengan percakapan yang sedang berlangsung saat ia berkokok dengan keras. Ciki menolehkan kepalanya sebelum bertukar pandang dengan Lin Fan. Lin Fan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima dalam diam. Pergilah dan mulailah mencari ayahmu. Ciki mengikuti sensasi garis keturunan di dalam tubuhnya dan mulai menyapu pandangannya ke anggota ras naga kolosal ini satu persatu. Dan tepat pada saat ini, Ciki menyadari bahwa ada sepasang mata yang telah menatapnya dengan saksama. Ia segera menoleh. Seketika, ia dapat merasakan hubungan yang dalam muncul dari hal-hal yang tidak diketahui. Tiba-tiba, Ciki dapat merasakan darah di dalam tubuhnya mulai bergemuruh. Lin Fan juga telah mengikuti garis pandang Ciki. Namun, saat ini, yang dilihatnya hanyalah Ciki yang bertukar pandang dengan dewa leluhur naga itu. Saat ini, Lin Fan tercengang. Tidak mungkin Ciki memiliki semacam hubungan dengan dewa leluhur naga itu, kan? Bab 820, silakan lanjutkan aksimu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tiba-tiba, seluruh dunia terdiam. Ciki memiringkan kepalanya dan menatap dewa leluhur naga. Pada saat yang sama, ada perubahan mencolok dalam ekspresi acuh tak acuh dewa leluhur naga itu. Melihat pemandangan ini, Lin Fan merasa sangat yakin di dalam hatinya bahwa Ciki pastilah keturunan dewa leluhur naga ini. Kukuk, Ciki berkokok pelan sebelum membalikkan tubuhnya ke samping dan menatap Lin Fan dengan ekspresi aneh. Maksudnya jelas, dewa leluhur naga ini adalah ayahnya. Jantung Lin Fan berdebar kencang hingga hampir keluar sekarang juga. Jika memang begitu, bukankah dia akan menemukan tambang emas sialan itu? Dia kemudian buru-buru menyipitkan mata, bergerak-gerak, dan mengedipkan matanya dengan marah. Karena ini sudah ditentukan, cepatlah dan peluk erat kaki orang ini. Ciki menganggukkan kepalanya tanpa suara. Bahkan, dia bahkan menatap Lin Fan dengan tatapan khusus. Kakak, jangan khawatir. Kalau Ciki menanggapi acara ini secara pribadi, semuanya pasti akan beres. Melihat tatapan Ciki ini, Lin Fan merasa sangat percaya diri. Meskipun Ciki mungkin tidak terlalu hebat, dia telah dilatih secara khusus oleh Lin Fan. Keterampilan memeluk kaki itu benar-benar hebat. Tiba-tiba, ketegangan di atmosfer berubah. Ciki berteriak keras, dan wataknya juga berubah total secara tiba-tiba. Meskipun sepasang mata ayamnya itu tidak bisa dianggap sebesar itu, matanya mengalami perubahan yang sangat keras dalam waktu yang singkat ini. Kegelisahan, ketidakpercayaan, syok, kegembiraan, Melihat dewa leluhur naga di depannya, Ciki tiba-tiba melebarkan sayapnya seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang benar-benar keterlaluan. Kaki-kaki kecilnya melesat dengan marah dan menerkam ke arah dewa leluhur naga. Seketika, Ciki memeluk erat kaki dewa leluhur naga. Ekspresinya saat memeluk kaki dewa leluhur naga seolah-olah dia dipenuhi dengan nostalgia saat ini. Petik 2. CUCKO. Meskipun Ciki belum bisa berbicara, arti teriakan itu jelas. Petik 1. AYAHYAA.
Pada saat ini, Lin Fan melangkah maju dan menunjuk jarinya sedikit, gemetar dengan wajah heran, mungkinkah Anda ayah dari Ciki? Pada saat itu, semua anggota ras naga kolosal benar-benar ketakutan. Ini terutama terjadi pada generasi tua ras naga kolosal saat ini. Hati mereka melonjak dengan gelombang deras karena mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang mutlak. Mereka tahu bahwa Dewa Leluhur Naga pernah memiliki hubungan dengan ras Phoenix. Tapi, itu adalah sesuatu yang telah terjadi sejak lama sekarang. Dan sekarang ketika mereka melihat Ciki, mereka juga bisa merasakan bahwa ada garis keturunan ras naga kolosal yang mengalir melalui tubuhnya. Juga, ada bagian dari garis keturunan ini yang juga milik ras Phoenix. Namun, ada satu hal yang tidak dapat mereka pahami. Bagaimana mungkin kehidupan yang dihasilkan dari perpaduan Dewa Leluhur Naga dan persetubuhan ras Phoenix menjadi seperti ini? Pada saat ini, Lin Fan melihat situasi saat ini dan merasakan perasaan aneh menggelegak. Ekspresi Dewa Leluhur Naga tampak tenang. Jika Ciki benar-benar keturunan Dewa Leluhur Naga, dia seharusnya sangat gelisah saat mereka bertemu lagi sekarang. Tapi, mengapa dia tidak bereaksi sama sekali? Tidak mungkin ada kesalahan, kan? Dan, tindakan Ciki saat ini benar-benar tepat sasaran. Itu adalah perilaku yang seharusnya ditunjukkan seseorang setelah menjadi anak yatim piatu yang malang yang telah ditelantarkan ke dunia selama bertahun-tahun, dan akhirnya menemukan kerabatnya. CUCK. Pada saat ini, Ciki sedikit marah sekarang. Dia telah memeluk kaki orang ini begitu lama sekarang. Namun, orang ini sama sekali tidak bereaksi. Bagi Ciki, ini sama sekali tidak masuk akal. Dia kemudian meratap dengan keras. Kali ini, ratapannya bahkan lebih tragis. Seolah-olah dia adalah seorang anak tanpa rumah sekarang. Dia sangat menyedihkan saat ini. SCREECH. Tiba-tiba, langit dipenuhi bercak merah menyala. Dari dalam api itu, seekor Phoenix menukik turun dan muncul di hadapan Dewa Leluhur Naga seketika. Ketika Lin Fan melihat Phoenix ini, hatinya menegang. Bukankah ini Phoenix yang telah disaksikannya di dunia Xuan Huang? Pada saat ini, Phoenix ini mengambil bentuk manusia. Dia terbungkus dalam satu set jubah Phoenix merah. Mata cerahnya itu dipenuhi dengan tatapan menawan saat dia melihat Ciki. Elegan, tenang, berwibawa, dan sebagainya. Wataknya tiba-tiba berubah menjadi cinta keibuan yang lembut. Seketika, Ciki dipeluk oleh wanita itu. Suaranya lembut dan dipenuhi dengan kerinduan yang tak terbatas. Anakku. Ciki, yang telah mengoordinasikan penampilannya dengan Lin Fan dengan sempurna sejak awal, kini juga tercengang. Tanpa sadar ia melepaskan kaki Dewa Leluhur Naga, lalu menatap wanita ini dengan tatapan tercengang. Bahkan setelah wanita itu mengangkatnya ke dalam pelukannya, ia masih belum tersadar dari linglungnya. Anakku, hanya dua kata, namun itu lebih dari cukup untuk membuat Ciki menangis sejadi-jadinya. Sambil melebarkan sayapnya, ia bersembunyi di dalam pelukan wanita itu dan berteriak keras. Jangan menangis sekarang, jangan menangis. Ini salah ibumu di sini. Akulah alasan mengapa kau harus menanggung begitu banyak kesulitan di luar sana. Air mata mengalir deras di mata wanita ini. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat memilukan yang muncul dalam benaknya. Para anggota ras naga kolosal di sekitarnya saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dewa Leluhur Naga melihat situasi di sekitarnya dan alisnya berkerut. Mari kita kembali dulu sebelum membahas tentang ini. Kita akan bicara nanti. Wanita yang memeluk Ciki merasakan hatinya diliputi emosi. Dia kemudian melotot dengan matanya yang indah. Apa yang harus kita bicarakan saat kita kembali? Kita akan membicarakannya di sini dan sekarang. Si Feng, jantung Dewa Leluhur Naga berdebar kencang. Dia punya firasat buruk tentang ini. Huang Wusheng, apa yang kamu lakukan tadi? Mengapa kamu tidak menunjukkan ekspresi apapun saat putramu memelukmu? Apakah kamu meremehkannya? Si Feng memarahinya dengan kasar. Si Feng, tidak, jangan katakan apapun. Apa yang kau katakan 10.000 tahun yang lalu? Dan apa yang akan kau katakan sekarang? Karena kau tidak ingin melihatnya sekarang, maka biarkan aku pergi, dan aku akan menjalani hidup bersama putraku. Ekspresi Zi Feng tidak senang. 10.000 tahun yang lalu, justru karena dia bersama pria ini, dia menderita penindasan ras naga kolosal. Kemudian,
Ketika Huang Wusheng menjadi dewa leluhur naga dan memiliki posisi yang tak tertandingi dalam ras tersebut, saat itulah dia ingin menjemputnya kembali. Namun sejauh menyangkut Zifeng, untuk apa dia mengambil ibu dan anak itu? Orang-orang yang dapat mereka usir dan bawa kembali seperti dan bagaimanapun mereka inginkan. Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan sederhana kepadamu. Apakah kau mengakuinya? Tanya Zifeng. Dewa leluhur naga menatap Qi, lalu ke sesama ras di sekitarnya. Dia kemudian menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Mengakui, aku mengakui. Bagaimana kalau kita bahas ini pelan-pelan setelah kita kembali? Pada saat ini, Dewa leluhur naga merasa seperti akan meledak. Pertama kali dia melihat Qi, dia sudah tahu bahwa ini adalah putranya. Namun, penampilannya adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Dewa leluhur naga untuk sesaat. Jika bukan karena hubungan antara garis keturunan mereka, dia tidak akan berani percaya bahwa makhluk hidup yang tampak seperti ini mungkin adalah putranya. Pada saat ini, Lin Fan berdiri di sudut dan menonton dengan diam. Dia menemukan bahwa hal ini terjadi terlalu cepat. Tidak disangka Ibu Qi akan tiba di sini. Dan dewa leluhur naga ini tampak seperti pria yang ditindas. Namun, melihat peristiwa melodramatis yang terjadi antara orang tua Qi, Lin Fan tidak ingin mendesak lebih jauh. Berdasarkan apa yang dia dengar sebelumnya, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Di masa lalu, dewa leluhur naga ini belum mencapai posisi seperti sekarang. Dengan demikian, hidupnya tidak berada di bawah kendalinya. Namun karena Zifeng tidak dapat menerima hal seperti itu, dia menuju ke dunia bawah dari dunia atas ini. Sebuah melodrama seperti itu dipenuhi dengan hiburan yang tak terbatas bagi Lin Fan. Namun, hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini, dan itu adalah, Qi, silakan lanjutkan aktingmu.